Nama-nama yang akan meramaikan Pilgub DKI sudah bermunculan. Nama Anies Baswedan dan Kaesang menjadi wacana yang panas. Pasalnya, anak Presiden Joko Widodo itu disebut akan melawan Anies Baswedan yang sangat mungkin diusung oleh PDIP. Akan seperti apa tensi pertarungan Pilgub Jakarta nanti? Ikuti diskusinya bersama editorial review. Indonesia Detik ini akan membawa kabar dari Tanah Suci menjelang puncak haji. Untuk tahu update terbarunya, saksikan laporan selengkapnya. Sore ini, kita akan kembali berbincang bersama investasiku. Bahasan kali ini adalah soal frugal living. Apa itu frugal living? Apakah sama artinya dengan hidup irit? Untuk tahu jawabannya, stay tune hanya di Sunset Talk. Ikuti juga ulasan mendalam serta berita-berita hangat Detikcom lainnya hanya di Detik Sore. Jangan lewatkan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara bersama analis investasiku. Inilah Detik Sore, edisi 12 Juni 2024. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Halo Detikers! Hore-hore! Hore-hore! Sejahtera, sehat, sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Detik Sore nggak cuma. Good day Detikers, what's up semuanya? Apa kabar? Sorry ya untuk pembukaan yang terlalu di luar nalar ini. Karena memang inilah hari yang spesial buat Detik Sore. Karena hari ini kita akan kedatangan Detik News, kita akan kedatangan Pak Firman Marihot, dan kita akan teleponan sama Teh Erna. Ya seperti biasa, tapi selalu setiap hari adalah hari yang spesial buat Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Tapi kenapa saya sendiri ya? What's going on? Perasaan 3J-nya berdua deh gitu. Apa kabar Detikers? Kita hari Rabu nih, midweek. Harusnya hari ini adalah hari yang makin bersemangat buat Detikers semua. Karena menjelang akhir pekan ini adalah hari atau long weekend terakhir yang ada di tahun 2024. Harusnya makin menuju weekend, jadinya harus makin semangat dong. Makanya kita sekarang nih pakai baju yang merah meriah gak tuh? Yang meriah sekali untuk semuanya bisa punya semangat yang sama buat kita di sini. Tolonglah, ini kenapa saya sendirian terus ya, nggak muncul-muncul host satunya lagi. But anyway, Detikers, nanti kita akan ada berdua. Tapi hari ini kita punya banyak sekali informasi menarik dan juga informatif buat kalian semuanya untuk bisa lebih update soal apa yang terjadi di Indonesia hari ini. Kita punya beberapa berita menarik, misalnya beras. Kemarin kita udah bilang kalau produksinya tuh lagi turun. Terus kita prediksi, oh kayaknya impor bakal masuk nih. Ternyata bener Detikers. 2 juta ton beras impor Indonesia sudah ada masuk ke dalam negeri. Jadi pemerintah ternyata memang sudah berencana melakukan impor beras ini sebanyak 3,6 juta ton selama 2024. Dan sampai sekarang sudah masuk 2 juta ton beras impor dari kuota tersebut. Padahal baru setengah hari ya. Penugasan impor beras ini ditugaskan kepada Perum Bulog dan disampaikan sampai saat ini pembongkaran beras impor itu berjalan dengan lancar. Meskipun pada bulan Januari sampai Maret diakui proses bongkar kapal yang berjalan cukup lama karena curah hujan sangat tinggi. Jadi itu adalah sebuah tantangan buat kita untuk bisa menjaga suplai beras tetap aman. Tapi mudah-mudahan suplai yang datang ini dari impor tidak mengurangi ketersediaan di dalam negeri, jadi harganya masih bisa tetap aman. Jadi lebaran nanti juga gak mahal-mahal banget ongkosnya. Enak ya ngomong kalau mau ulang tahun ya. Kenapa tuh? Gak ada hubungannya kali. Gue baru lihat muka gua dengan jaket warna-warni ini. Ya ampun. Berasa Rama Aipamah. Oh my god. Gue merasa sudah siap untuk jadi model video klipnya ME. Kok ME sih? kalau misalnya mau ME bikin iya, atau T5 mungkin kalau mau bikin video klip baru, we're ready. We're ready.
Coba tolong video klipnya. Gua kasih- Ini namanya gua kasih ininya. cinta. Oh inikah cinta. Cinta apa? Edo, Ada ayo. Ada Brigadir Ade nih. gue gak tau lagi lagu itu. Oke, kita kasih waktu buat Edo menikmati. Tapi karena liriknya agak vulgar jadi nggak usah ya. Kita hari ini kedatangan Brigadir Ade loh, Datang ke Mae. studio. Oh, Iya. karena Edo ulang tahun jadi Brigadir Ade bela-belain ya untuk datang ke studio. Datang ke studio NTMC Polri tadi, bukan datang ke studio Detik oke Pak deh. sore. Ada Brigadir Ade yang udah nungguin kita, katanya mau ngelaporin 5 titik hari ini ya, sore ini. Di mana aja, langsung aja kita sapa Brigadir Ade. Brigadir Ade, selamat sore. Halo, selamat sore Edo dan Mae. Halo, ya ampun, cakep banget. Cakep banget Brigadir Ade. Ya ampun, Terima tumben-tumben kasih. kita lihat ada di studio. Iya, apalagi Tuh, dengan semua bilang ayang aku. dengan background CCTV itu seolah-olah Brigadir Ade tuh ada sayapnya, jadi kayak malaikat gitu. Oh wow, apakah Bida- malaikat bersayap yang bisa memantau dari berbagai daerah? Nah, Bisa eta dong. bidadari. Bidadari. Emang tahun 90-an tuh gak bisa berdusta seleranya. Brigadir Ade, aduh sampai speechless kan mau Apa nanya sih yang apa. aku wakili? Mau bilang apa? Mau nanya apa? Brigadir Ade, kenapa hari ini ada di studio? Kenapa nggak di jalanan? Jadi maunya di jalanan apa di studio nih? Maunya sih di hatimu. studionya Detik Pagi, Detik Sore. Boleh, boleh. Kapan Nanti mampir kita lagi atur dong ya. ke sini? Kita ngobrol-ngobrol lagi Brigadir Ade. Tapi di mana aja terserah sih, yang penting Brigadir Ade tetap ada dan dengan senyumannya yang khas itu ngelaporin kondisi di jalanan gitu. Aduh takut banget Apapun Edo. itu. Mau dimanapun terserah, yang penting Brigadir Ade. Ya pokoknya karena besok Edo ulang tahun nih Brigadir Ade. Jadi kasih deh dia mau apa hari ini, kasih. Dia mau request dari daerah mana, kasih laporannya. Besok ya, besok nanti aku ucapin di Detik Sore. Dia nggak ada, besok dia nggak ada. Nggak apa-apa Jadi Brigadir Ade, ucapinnya aku hari akan ini. nonton. Aku Hari akan ini, nonton dan ucapinnya record. hari ini aja. Nggak apa-apa, besok aja. Jangan sekarang. Sekarang tuh to let you know aja guys. Ya, jangan sekarang bilangnya karena pamali kan kalau kata orang Jawa, walaupun saya orang Mali. Batak. Mali, Pak Mali. Pamali kan? Pak Mali nggak pakai. Oh, nggak pakai H ya? Ya udah punten. Brigadir Ade, silakan Pamali, laporannya. Bukan Baik, Pak terima Mali, kasih tau. Edo dan juga Mae. Selamat sore Detiker. Saat ini kami akan memantau situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju KM0 Malioboro, Yogyakarta. Kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Keraton Jogja. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang juga terpantau kondusif lancar. Dan terlihat di kawasan ini sedang diguyur hujan. Kami menghimbau bagi pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda mengingat jalanan licin. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Joko Tole Pamekasan Madura. Kondisi arus lalu lintas dari arah Jalan Joko Tole alun-alun Pamekasan yang akan menuju ke Jalan Raya Pamekasan Sumeneb. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, begitupun dari Jalan Jingga yang akan menuju ke arah Jalan Raya Pamekasan Sunep. Arus lalu lintasnya juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kami menghimbau bagi pengendara untuk tetap berhati-hati dan tidak menerobos lampu merah di kawasan ini. Dan selanjutnya yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Cokro Aminoto Denpasar, Bali. Kondisi arus lalu lintas dari arah Terminal Ubung yang akan menuju ke arah Jalan Cokro Aminoto, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Jalan Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke Jalan Gatot Subroto Timur juga terpantau kondusif lancar. Antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan terlihat sudah ada petugas kami yang bersiaga untuk memperlancar arus lalu lintasnya.
Dan tetap patuhi arahan petugas kami yang berada di lapangan dan jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sintia melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Edo dan Maya di studio. Makan kue sama si Dede. Cakep. Dangke Brigadir Ade. Terima kasih Brigadir Terima Ade kasih untuk semua. laporannya. Terima kasih, ditunggu ya ucapannya besok Brigadir Ade, beneran deh. Aku nonton. Tuh udah dikasih jempol. Ah iya, oke. Baik, makasih jempolnya. Dah, Thank sampai you. jumpa lagi. Semua. Dah. Bye Aduh, bye. senyumnya. Senyumanmu. Gak apa-apa, anggap aja itu early present buat kamu. Iya, makasih loh. Siapa? Zalfa, happy birthday to ya. Happy birthday to ya. Happy birthday. Happy birthday. Apalagi? Siapa lagi? Mas Vito ulang tahun juga. Mas Vito, happy birthday. Apa? Oh iya, kemarin juga Irma juga ulang tahun awal Juni kemarin, Gemini juga. Oh iya. Happy birthday to ya. Happy birthday to Oh dia ya. kode pengen dinyanyiin lagu ini besok. Pokoknya jangan yang bahasa Indonesia ya, yang bahasa Inggris ya. Bahasa Belanda. Aku kan ada keturunan Belandanya. Oh ya gimana tuh kalau bahasa Belanda happy birthday itu? Suaranya. Nanti aku tanya mau Ya. kumpul dulu ya. Kirain dia udah tahu. Tapi anyway, the Tickers mungkin bertanya-tanya and wondering why we're wearing this, kayaknya kegedean, terus kayaknya kita lagi di kutub or something, menahan kedinginan. Enggak ya, the Tickers. Ini adalah sebuah dedikasi, sebuah challenge yang tadinya diberikan kepada kita karena Edo besok kan ulang tahun nih. Jadi biasanya ada tradisi kalau besok ulang tahun atau hari ini ulang tahun tuh dikerjain gitu katanya. Iya sih. But- Padahal saya udah sengaja, saya tidak akan siaran. Besok, Di tapi hari hari ini kan H. Anda masih ada di sini ya. Nah, iya. Mungkin kita sedikit membahas itu ya, Dok. Apa yang Aku dibahas? mau kasih komplimen sama kamu. Apa? Kalian semua salah kalau bikin Edo kelihatan aneh pakai jaket ini. He looks great menurut gue. He looks great dengan warna itu, dia kelihatan Karena- bagus banget. Bukan, karena mungkin nggak biasa gue pakai gini, jadi kayak wow beda. Itu Gitu. nggak norak Kak, itu fashion. Gue nggak. Iya ada nggak bilang norak, gue juga nggak bilang norak. Soalnya tadi katanya ini cuman buat di opening aja kan, nanti di ini karena kita kerjain aja Edo Nggak suruh apa-apa, pakai yang sampai kayak akhir gini nanti Pak gitu. Firman datang juga boleh kok pakai ini. Nggak apa-apa, malu-maluin aja saya. Honestly saya yang merasa kayak ini kok saya kayak bengkak 10 kilo gitu. 90-an banget. Ya Allah, demilah. Ya udah, oke kita lanjut. Pokoknya Lanjut kita deh, lanjut apapun yang lagi. dipakai tidak mengurangi semangat kita ataupun berita-berita yang kita sampaikan hari ini tetap Iya seru-seru dong. seperti Justru biasa. makin semangat dengan warna-warni seperti ini. Oke, tolong jangan ini ya, jangan body shaming ya, The Tickers ya. Gak ada yang body shaming, it look good on you. It looks good Enggak, on gue you. merasain kegedean. Seriously, dari no. ini. Ya emang harus gede dong kalau hip hop, kan hip hop ceritanya. Segini gedenya, Iya, segini. iya tinggal ditarik. Coba terus lihat tangannya. Segini. Lo lihat bajunya Agnes Monica, ada emang yang ini, yang Ada, minim-minim ada. banyak. Maksudnya Yang kurang kalaupun bahan yang- banyak. kalaupun yang berlebih tuh emang sangat-sangat berlebih gitu. Emang to the limit lebihnya. Aduh, udahlah yang itu aja lah yang berlebihannya. Kalau IHSG turunnya lemahnya jangan berlebihan lah. Janganlah, udah cukup lah. Emang turun cukup lagi ya? lah. Iya nih katanya hari ini di IHSG ini Rabu pagi bergerak di zona merah sampai ke level 6.851 katanya. Duh, takut banget. Mm-mm. Kita langsung aja ya nanyain kenapa sih ISG hari ini makin turun lagi, apakah gara-gara makin dekat sama akhir pekan atau gara-gara ada sentimen lain? Atau karena besok ada rapat FOMC. Kita akan langsung tanyakan ke kuncennya, tapi kita punya sentimen-sentimen yang mempengaruhi perdagangan pasar hari ini dulu dalam bentuk video. Ini dia. Show me.
Kita balik lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Gue agak annoyed dengan ini sendiri sih. Atau mau nggak tukeran apa-apa, jaket? Tentu tidak. Tentu tidak. Tentu tidak, ya. Ini lebih meriah soalnya. Nggak boleh, kita nggak boleh tuker-tukeran jaket sekarang karena kita sudah bersama Mbak Sheryl. Nanti Mbak Sheryl kepengen jaket saya. Keren nggak Mbak Sheryl jaketnya? Mbak Sheryl, Keren. kita keren gak pakai jaket kayak gini? Keren dong. Keren kan? Keren. Kayak kita harus foto dengan pose ini. Ya, Mbak foto Sheryl lagi di ya. tengah-tengah. Kita udah 3 hari berturut-turut foto ya. Tapi baru Iya. lusa baru di post. Posting. Segitu mahalnya tuh story-nya Mae emang. Apa mau red card aku sekalian? Boleh? Boleh tuh, Nanti- aku kasih red card. Iya boleh. Nanti tinggal Pak Firman yang cairin invoice ya. Oke, Mbak Sheryl, tadi kita udah sedikit bridging di depan kalau IHSG di pagi ini dibuka atau dinamikanya hari ini di pagi hari melemah begitu ya Mbak ya. Oke. Dan juga tadi kita sudah lihat beberapa sentimen yang Nih grafiknya. Oke, beberapa gue selesaiin dulu ya. Iya. Kita udah melihat beberapa sentimen yang mempengaruhi dari IHSG, pergerakan IHSG hari ini. Mungkin kita bahas dulu apa yang paling berpengaruh Mbak dari semua ini. Karena kalau saya ngelihat di sini biasanya agak kurang relate gitu pengaruhnya sama yang Karena pagi, sekarang. ya, Iya, karena pagi. Bisa Kalau jadi sekarang sorenya berubah. bergeser. Oke. Nah, tes ya, oke udah Tes. masuk. Kayak udah serasa di kabupaten ya Mbak. Iya, iya. Cek 1 2 3. Iya, Oke, lanjut. silakan Mbak Sheryl. Oke. IHSG-nya koreksinya nggak terlalu dalam ya. Hanya merah tipis 0,082%, nggak sampai 0,1% Nggak bahkan. berlebihan lah ya. Iya. Hmm. Jadi masih konsolidasi aja. Meskipun tadi opennya 6859, sempat tertingginya ke 6866. Dari bursa regional Asia, sebenarnya kalau kita lihat hari ini juga masih variasi ya. Tapi sebenarnya kalau dari China, ini kan salah satu data yang kita nantikan di hari ini, yaitu data inflasi China. Ternyata datanya bagus, meskipun tidak sebaik yang diharapkan gitu. Jadi kita tahu China ini sempat terjadi deflasi dalam beberapa bulan lalu. Tapi untuk bulan ini, bulan Mei, data per bulan Mei, China justru indeks harga konsumennya meningkat 0,3%. Jadi tidak deflasi, masih terjadi inflasi, meskipun kenaikannya tidak setinggi yang diperkirakan. Diperkirakan tuh 0,4%, tapi kenaikannya realisasinya hanya 0,3% gitu. Tapi dari rilis data inflasi tersebut ini memberikan sinyal yang positif, yaitu apa? Perbaikan atau pemulihan ekonomi di China dengan dukungan stimulus suku bunga dari pemerintahnya itu berarti sudah mulai menunjukkan hasil yang positif gitu, dan diharapkan ini juga akan turut diikuti pemulihan ekonominya sama negara Asia di sekitarnya, termasuk Indonesia. Tapi kalau dari Indonesia, kita lihat hari ini IHSG-nya kan cenderung konsolidasi alias nggak kemana-mana ya. Kita lihat pergerakannya. Kayak hubungan aku nggak kemana-mana. Oh, jadi curhat gitu ya. Gue gak komen ya Dok. Iya, jadi IHSG-nya tuh cenderung nggak kemana-mana. Transaksi nilainya di 10,2 triliun sesuai rata-rata. Tapi kalau kita lihat secara sektoral, kalau dari domestik sebenarnya nggak ada rilis data yang terlalu signifikan seperti kemarin soalnya. Kalau dilihat secara sektoral, dari 11 sektor, tersisa satu sektor yang menguat, yaitu infrastruktur lagi. Infrastruktur. Didukung Apakah itu lagi. brand lagi? Ternyata betul. Pastinya 3 dong. hari berturut-turut. Ara. Iya, Dari mantap. minggu lalu. Iya, tapi Dari ini awal 3 hari sampai ini Senin. udah arah terus kelihatannya dari awal pekan kemarin Senin Selasa. Arah itu apa? Rabu. Aku lupa ya. Auto reject atas. Auto reject atas. Kalau ARB? Auto reject bawah. Wih, keren. Keren. Tuh, auto reject atas itu berarti harga teratas ya. Harga paling Harga salah mentok. Iya, Harga mentok. Batas dia bisa batas kenaikan harian naik. dalam Oh, satu hari. batas kenaikan harian. Jadi itu dihitungnya pakai rupiah atau persentase? Persentase Oke. maksimal 10% Maksimal- kalau untuk oh iya, brand. 10% maksimal 10%. Oke, itu adalah kamus kita yang diulang hari ini. Tidak ada kamus baru. Nanti kalau ada saya Ada tanyain yang ya, baru. The Seekers. Ada. Apa ARB? Kan kemarin ARA yang dibahas. Oh, ARB belum iya, ya? boleh. Iya. Walaupun itu baru harusnya ARA-nya sepaket doang. ya. Tapi ya udah. Iya ya, harusnya ARB. sepaket ya. Auto reject bawah ya Mbak Auto Sheryl. reject bawah. Auto reject bawah kalau di FCA
sama 10, Sama ya 10 juga ya. Tapi iya. di luar dari FCA Nah, itu ARB-nya sesuai fraksi harga gitu. progresif ya. Iya. Oke. Nah, kalau kita lihat ke sektor yang menekan IHSG hari ini, yaitu sektor teknologi. Ini paling signifikan, melemahnya 1,99% gitu ya. Padahal indeks Nasdaq kita semalam, bukan Nasdaq kita deh, Nasdaq-nya Amerika semalam itu justru all time high nih, rekor. Karena kenaikan saham Apple sampai 7%. Kenapa Apple begitu penting di Amerika untuk indeksnya? Karena market cap-nya salah satu yang paling besar sehingga bobot terhadap indeks Nasdaq, S&P-nya itu sangat signifikan gitu. Nah, indeks harga saham Apple ini bisa menguat sedemikian rupa tersebut karena Apple baru mengumumkan kolaborasinya atau kerjasamanya dengan ChatGPT. Bagi teman-teman mungkin yang sudah biasa pakai, nah Apple akan saling bekerja sama dengan ChatGPT tersebut untuk mengembangkan sistem AI atau kecerdasan buatan gitu. Jadi Pakai nggak Mbak Sheryl? ChatGPT pakai nggak di pakai handphone? Pakai ya. Pakai. Biasanya untuk keperluan apa? macam-macam dong. Salah satunya apa Mbak? Aku kurang paham deh. Oh, Mbak yang belum pakai. Emang dia gaptek. Ini aja laptop orang, bukan laptop sendiri. Ini laptop pacarnya Jai. Kesebut. Gue sampai tahu ulang tahunnya kapan ini passwordnya. Buset sampai live ya passwordnya. Iya, nggak disebutin. Oke. Jadi ChatGPT itu bisa pakai untuk segala hal sih. Untuk tanya ramalan cuaca, tanya ramalan saham. Untuk belajar bahasa Inggris juga bisa. Untuk belajar bahasa apapun. Itu dia bahasa aplikasi. Kecuali bahasa hewan. Iya Mbak Sheryl. Kenapa sih bisa kepikiran itu bahasa hewan? Karena nanti diprotes. Kok bahasa hewan nggak bisa? Oke, Mbak Sheryl, gue baru tahu ada bahasa hewan sih. Ada tahu. Oh ada, iya benar-benar. Iya kan, hewan tuh berkomunikasi dengan suara kan, dengan suara, dengan gesture. Gue berasa kayak Indra Bukti. Benar-benar. Benar-benar. Gue kayak Upin Ipin. Betul. Kayak gitu Iya, Mbak. oke, terus. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang biasanya kita cari di mesin pencari kayak Google, itu dia bisa bahkan bisa lebih canggih, kayak bisa lebih menganalisa atau bisa lebih sesuai customize Analisis. gitu. Kasih tahu. Analisis. Main. Ya. Gue tiap mau bilang itu gue berhenti dulu tuh kayak gue lagi ngebut tiba-tiba ada lampu kuning tetot. Analisis. Oh iya. Oke. Ya bagus ChatGPT. Artinya ketika ChatGPT bekerja sama dengan Apple itu bisa jadi sentimennya akan lebih baik lagi untuk Apple ya. Betul. Sahamnya pun ngaruh pada akhirnya. Betul. Nah, untuk kita nih user-user Mac ya, itu juga ya tinggal ditunggu aja nih fitur-fitur canggih apalagi gitu. Itu kan juga, tapi siap juga jika harga Mac, iPhone dan teman-temannya ikut naik gitu. Kalau kayak sekarang kan ada Siri itu termasuk. Itu beda atau sih sama enggak? ChatGPT Beda karena dia ya? nggak bisa typing kan. Kalau By ChatGPT voice. lebih luas gimana Iya. ya jelasinnya. Siri Dia kan itu diinstal atau dia kayak aplikasi sendiri. itu Install. Udah terinstall di handphone gitu. nah itu di Apple belum tahu nanti seperti apa Oh, detailnya. oke, Dia masih belum disclose. Mungkin takut juga ya nanti dibajak. Diikutin ya dibajak. Dia belum rilis tahu-tahu udah ada yang keluar Iya, duluan ya. betul. Oke, kalau gitu next. Oke, Mbak Sheryl, kita umumin sebentar ya. IHSG hari ini ditutup 6850 atau turun 5 poin seperti yang udah disampaikan Mbak Sheryl tadi, tipis aja 0,08%, nggak nyampe 0,1. Tapi memang sentimennya masih cenderung turun gitu. Kalau misalnya kita lihat perbandingan dari 1 minggu yang lalu, IHSG tuh dari grafiknya kita lihat itu cenderung menurun. Kira-kira menuju ke sisa 2 hari ke depan, akankah IHSG rebound atau seperti apa pergerakannya nanti Mbak Sheryl? Oke. Kalau kita harapkan dan perkiraannya mayoritas pasar sih, The Fed nanti malam kan akan menahan suku bunganya, nggak ada perubahan suku bunga. Konsensusnya nahan ya? Iya, jadi nggak berubah. Tapi komentarnya sih yang dinantikan. Pasti kan harapannya The Fed itu bisa memberikan optimisme soal untuk menurunkan ekonomi, bisa memberikan kejelasan soal kapan dan besaran pemangkasan suku bunganya ya. Diharapkan sih kali ini harusnya komentar The Fed tuh akan lebih optimis gitu. Karena kan
kemarin data inflasinya juga akan cenderung turun di bulan terakhir. Tapi sebenarnya nanti malam ini ada data inflasi Amerika terbaru untuk periode Mei. Kalau untuk April kan turun. Diharapkan semoga bulan Mei stagnan di 3,4% inflasinya. Tapi andai kata tidak seturun itu inflasinya, nah itu mungkin akan memicu The Fed berkomentar yang hawkish dan itu bisa membuat kembali koreksi. Tapi kecenderungannya kalau kita lihat sih arahnya sih nggak seperti itu ya. Kita lihat IHSG kalau secara harga udah di area-area siap rebound seperti itu. Terendahnya kita lihat di 6.820 atau bahkan terendahnya di 6.800 ya. Belum nyampe Kita lihat 6.700 ya. Ya, kita lihat 6.700 agak sulit untuk ditembus kecuali komentarnya Sangat hawkish dari The Fed atau inflasinya naik lagi. Nah, itu bisa mengubah ekspektasi kita gitu. Kalau kita lihat harusnya sih IHSG bisa rebound ya ke level 6.900 untuk penutupan minggu ini seperti itu. Penutupan minggu ini artinya Jumat sore ya. Betul. Rapat FOMC itu untuk waktu Indonesia Dini hari besok. Kamis kan? dini hari. Jam 2 subuh nanti. Oh, berarti besok harusnya sudah bisa dilihat langsung responsnya ketika pembukaan ya. Betul sekali. Oke. Coba Mbak Sheryl bayangin, besok rapat FOMC, ya kan? Terus sorenya Edo nggak ada, diganti. Jangan-jangan lagi rapat FOMC. Nah, jangan-jangan dia ikutan nih rapat Iya, via FOMC di Banyuwangi. Iya bisa. Tolong Tetap iya, kan iya. Banyuwangi tahu nggak W-nya itu apa? Washington. bisa. Jadi Banyu Washington gitu. Iya. Nyi gitu. Oh, iya, Banyu iya. Washington Ngi. Ya Iya. Ini- Nggak apa-apa, ilmunya udah gue turunin sama Afif. Besok Afif akan sangat tajam dan detail menanyakan Bocorannya ke tuh ini ya Mas valid Sheryl. ya karena dari ikut rapat FOMC Iya, cabang langsung gitu ya. cabang FOMC-nya Banyuwangi. cabang Yang Banyuwangi. W-nya adalah Washington. Tolong besok saya mohon bantuannya Mbak Sheryl ya besok ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan ajaib dari saya dan rekan saya besok tolong dimaklumi ya. Siap. Ya, besok kita akan bikin kamus baru yang banyak. Oke. Iya, banyak. Besok kayaknya Mbak kamusnya agak banyak Iya, ya. besok kamusnya agak banyak. Kalau hari ini karena masih ada Edo, saya tertolong sedikit ya. Makasih loh. Lanjut dikit lagi ya, satu Iya, lagi lanjut, ya. Kalau dari dalam negeri ada sentimen yang bisa menopang nggak Mbak? Misalnya besok tuh, kalau misalnya komentar dari The Fed itu hawkish. Kira-kira dari dalam negeri ada sentimen apa yang bisa menopang goyangan dari The Fed ini? Berarti kalau sentimennya hawkish misalnya sentimennya berarti mendorong penjualan ya. Ya, biasanya kalau indeksnya turun justru saham-saham yang menguat ya, saham-saham second dan third liner. Salah satunya bisa juga mencoba spekulasi di saham yang di FCA seperti misalnya Brand dan teman-temannya. Brand tuh gimana Mbak kira-kira sampai akhir pekan inilah? Kira-kira masih akan tetap terus nanjak kah? Wah, Aduh, itu adalah pertanyaan $1 billion question sih, karena orang pasti akan betul. sangat menantikan itu ya. Kalau brand ini kita rekomendasikan bagi teman-teman yang sudah sering bertransaksi, Berjago lah ya. yang sudah berpengalaman, Berpengalaman. karena ini kan transaksinya pakai mekanisme FCA, di mana transaksinya 5 kali sehari, lalu untuk bid and offernya itu tidak muncul seperti pada saham-saham non FCA. Jadi lumayan lebih effort ya untuk melakukan transaksinya. Tapi di luar effortnya itu memang kalau kita memilih saham-saham yang tepat, ya kita bisa saksikan saham brand ini dalam beberapa hari terakhir naik 10%. Ya mungkin seminggu kalau memilih saham yang tepat ya bisa beggar gitu. Wow. Kalau dia naik terus. Wow, Bisa wow, juga wow. jangan lupa risikonya teman-teman. Kalau kita lihat di pekan sebelumnya ini brand turun terus gitu. Jadi segala peluang dan risikonya itu di instrumen Cermati. keuangan selalu berbanding lurus gitu ya. Bentar Mbak Sheryl. Tadi Aku Mbak mau Sheryl bilang beggar. Nah, itu saya mau tanya itu. Pasti Maya akan nanya, kira-kira apa itu Saya beggar yang aku gitu. tahu Begging. begging Ya. no. I'm begging No, you. no. Yang headbang itu headbang ya. Beggar gitu gimana sih? Headbang Itu maksudnya. headbang. Iya. Beda sama beggar. Ya? Beda.
Atau Anda lebih taunya burger ya daripada Enggak beggar. sih, setaunya Apa itu Mbak beggar? thank you. Oke, beggar ini biasanya salah satu cita-cita bagi Para investor. para trader yang bahkan baru buka rekening RDN gitu ya. Baru mengenal dunia saham langsung cita-citanya apa sih? Pengen mendapat profit beggar gitu. Beggar itu apa? Pengen mendapatkan keuntungan berlipat ganda dalam waktu singkat gitu. Oh, kayak instan, jackpot. I Gitu. see. Istilahnya. Anda penjudi ya, namanya jackpot ya. Undian Kita juga semua bisa adalah penjudi ya. di dunia ini. Kan dunia ini hanya soal pertaruhan. Cie. Quote of the day. Mentang-mentang mau ulang tahun, Bertambah usia jadi makin jadi bijak. Iya, dunia ini hanya soal Iya, pertaruhan. iya. It's either A or B. Oke. Iya. Ada filmnya gak sih pertaruhan? Ada series di video bagus. Bagus ya? Iya. Ya, oke, makasih. Cuma nanya itu aja. Iya. Mau dilanjut lagi Mbak tadi penjelasan beggar. Jadi dia secara kenaikan itu ada indikatornya nggak sih berapa kali lipat Nah gitu itu misalnya? dia. Biasanya kalau sudah untung 100%, nah itu dikategorikan gue udah untung beggar nih. Udah Oh, untung 100% 1 biasanya. kali lipat kayak gitu. Oh ini dong berarti apa namanya tuh kalau istilah bisnisnya yang uang kembali itu apa modal Oh balik. ini BEP, break even point. Ya break even point. Ya kayak Mm-mm. gitu. Itu baru It's even udah more di than BEP kayaknya. Itu berlipat jadi Iya. udah balik modalnya Mm-mm. ditambahin lagi Betul, senilai keuntungannya. keuntungan modalnya tersebut. No, I mean indikatornya adalah ketika hitungan modalnya udah balik 100%, Betul. setelah itu Baru itu udah keuntungannya. hitungannya beggar ya. Yes. Misalnya beli Oh. harga 100. Mm. Lalu sahamnya ini naik ke 200. Mm-mm. Dijual dong. Berarti kan modal 100 udah di Dapat, kantong, iya. 100. dapat lagi untung 100. Begitu. Oke. Sama ada pertanyaan ini Mbak, ini dari Senin sih dititipin pertanyaannya dari teman kita di tim Detik Sore gitu. Dia nanyanya kalau mau ikut IPO gimana cara baca laporan keuangannya. Jadi mungkin sepertinya pertanyaannya adalah gimana cara baca laporan keuangan perusahaan yang mau IPO gitu. Untuk bisa menentukan apakah perusahaan ini adalah perusahaan yang sehat atau tidak gitu. Oh gitu. Agak panjang mestinya penjelasannya tapi dijawab singkat aja Mbak. Tinggal dibaca. Iya. Baca. Ikro. Oke, Bacalah. Betul. jawaban serius. Ah. Biasa kan perusahaan-perusahaan yang mau IPO ini kan ada bikin prospektus ya, dokumen yang berisi sejarahnya, bisnisnya, lalu laporan keuangannya beberapa tahun sebelum dia IPO tuh seperti apa. Dan kalau nasabah investasiku ini akan mendapatkan privilege nih kebetulan. Apa itu? Jadi tim riset, timnya investasiku ini akan bikin semacam IPO notes ya. Jadi rangkuman dari prospektus. For your information teman-teman, prospektus itu biasanya minimal 100-300 halaman. Jadi ini kita rangkumin kurang dari 10 halaman saja. Oh, Kayak gitu. jadi ada privilege dapat intisarinya langsung Betul, Mbak, rangkuman, ya. kesimpulan. Daripada matanya kemudian Karena belok. kalau yang kita lihat di website IPO di bulan Juni ini aja udah ada calon saham IPO ada 2 nih. Bayangin satu sahamnya aja prospektusnya udah 100 halaman. Gitu ya. Jadi mending kita aja yang ribet ya Mbak ya. Berasanya seperti mau ujian itu ya. Ujian UNTBK. tesis ya. Iya, iya, iya. Gitu. Oke, jadi baca laporan prospektusnya. Betul. Dari situ bisa ketahuan nanti ada indikator-indikator yang bisa menentukan apakah perusahaan ini sehat atau enggak gitu Betul, ya. betul. Nanti di dalam intisari rangkuman prospektus yang disiapkan sama investasiku itu dijelaskan juga nggak bahwa oh ini artinya ini artinya ini gitu. Iya dong. Jelasin ya. Betul. Kapan lagi kalau bukan di investasiku? Kok kapan lagi? Oh Di ya. mana lagi? Di mana lagi kalau bukan mana lagi Kalau bukan di investasiku. Investasiku. Investasiku Iya. for your better tomorrow. Oke. Yeay. Yeay. Tepuk tangan dong, udah VO loh. Oke, Wah, mantap. that's all I think. Kita udah sampai di menit 20 lewat dari jam 4. Terima kasih Mas Sheryl sudah mau hadir Thank you. kembali. Kita tunggu bersama ya besok dini hari kira-kira akan seperti apa komentar dari The Fed. Mestinya banyak breaking besok di media-media ekonomi juga termasuk Detik Finance. Detik Finance juga dong. Jangan Makasih lupa ya, Dok. disaksikan. Iya. Ya, besok kita ketemu dengan pembahasan yang lebih menarik, Detikers. Tapi nggak usah tunggu besok.
sebentar lagi juga kita ada Oh pembahasan bukan, lain yang lebih menarik. dari Market review. Market review bersama Yes. Mbak Sheryl tentunya akan lebih menarik lagi karena hasil rapat FOMC meskipun sudah terdeteksi akan ngomong Akan apa, nahan katanya. akan hawkish lagi gitu, tapi pembahasannya besok kita bahas ya Detikers. Yoi, makanya So, iya banget. Detikers. Kita habis ini masih ada pembahasan seperti biasa. Di segmen selanjutnya ada editorial review. Kita Yes. akan bahas siapa the next gubernur di Jakarta yang paling possible menang Ya. tahun ini. Sesaat lagi, cuma Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Ya, para Kali ini dancer beneran. dari apa? Kita para dancer dari Apa, Batavia? bukan dari Agnesmo. Kita sebenarnya udah siap mau berangkat nih ya. Kemana? Ke apa? Yo, JP Oh, Milanex. inget gue yang itu kan yang IMB. ya IMB itu. Nggak, kita mau nyamperin Agnes ke Amerika. Di momen ini gue malu ya. Amerika. Tapi gitu. kita tahan dulu ke Amerika-nya ya Kita ke guys ya. JKT aja ya. Sekarang kita ke JKT dulu Yes. karena ini ada heboh-heboh tentang siapa nih yang akan jadi the next gubernur dari DKI Jakarta yang DKJ. sudah ya DKJ yang sudah tidak jadi ibu kota lagi gitu kan. Soon to be. Apakah masih tetap masih tetap panas, apakah masih tetap seksi? Ini untuk kita ulik lagi gitu ya. Kita sudah bersama dengan seperti biasa kalau di editorial review kita bertemu dengan Mbak Tiara. Halo, Mbak Tiara, selamat apa sore. kabar? Selamat sore Tiara. Kemarin minggu lalu ya kita bahas soal Pilkada juga. ya. Iya. Itu tuh masih dari berbagai macam daerah gitu. Sekarang kita mengerucut ke daerah yang saat ini kita tinggali, Jakarta. Apa yang paling baru dari kontestasi Pilgub Jakarta Yang paling hari panas ini? hari ini apa Tiara. nih Panas. update-nya? Iya nih, karena Jakarta termasuk salah satu yang panas karena partai-partai udah mulai misalkan bahas, oh misalnya kita mau usung di ini di Pilgub provinsi mana, tapi bisa Jakarta tuh disisain paling terakhir gitu. Oh iya, Iya, kenapa? biasanya Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di Jawa itu disisain terakhir karena memang ya itu battlegroundnya gitu, atau yang biasanya yang paling rumit, tarik ulurnya. Jadi itu pasti Last minute last ya minute tuh ini. pasti Iya, ini iya, nih. iya. Jadi pendaftaran itu kan nanti Agustus ya, pendaftarannya dibuka. Sekarang sampai Agustus tuh masih bakal banyak banget yang terjadi. Tapi yang paling baru nih, baru banget tadi, baru 1 jam atau 2 jam lalu Oke. ya. Jadi PKB Jakarta itu bikin konvers gitu. Oke. PKB Dalam Jakarta rangka. dia resmi mengumumkan bahwa mereka mengusung Anies sebagai cagup. Oh, ini gitu. berarti udah mengumumkan ke publik ya? Iya, jadi biasanya kan memang dari parpol-parpol tuh kayak usulan tuh biasanya datang dari provinsinya gitu, pengurus provinsinya diajuin ke nasional gitu-gitu kan. Nah ini yang PKB Jakartanya menyatakan sebelumnya ada beberapa nama, akhirnya kami mengerucut mengusung Anies Baswedan gitu. Oh, ini PKB Jakarta ya? PKB Jakarta yang katanya sih waktu ditanya gimana nanti kalau misalnya sikapnya pusat ya nggak jauh beda lah gitu katanya. Berarti ini udah ada dukungan dari PKB pusat PKB gitu ya. berarti paling nggak Anies Baswedan udah pegang nih satu tiket Partai. nih. Kan kemarin sempat kita bahas juga udah lumayan banyak lah dari beberapa parpol munculin nama gitu, masuk opsi gitu kan. Tapi ini yang udah kayak fix banget nama keluar satu tuh dari PKB gitu. Oke. Nah, yang menarik juga tadi adalah saat ditanya nih gitu kan, wartawan nanya PKB udah ada komunikasi sama parpol apa nih gitu kan. Untuk wakilnya. Untuk wakilnya atau untuk kerjasama karena parpol-parpol kan biasanya koalisi nih ya untuk Yes. ngusung calon gitu kan. Ditanya nih udah komunikasi sama PDIP atau apa gitu kan. Oh PDIP kita belum, kita malah udah ada komunikasi sama PSI. Wow. Sama PSI gitu. Oke. Dan mereka bilangnya
malah memunculkan itu nama kalau misalkan berduet gitu, Anies Kaesang sebagai cawagupnya. Itu dari PKB PKB-nya Jakarta ngomong begitu. gitu. Bilangnya kita udah ada ini nih komunikasi sama PSI gitu. Wow. Nah, kebetulan tadi tuh juga ada agenda PSI kebetulan yang ada Kaesangnya. Ditanya lah sama wartawan, gimana nih gitu kan Mas Kaesang. Itu Kaesang udah respons nih ya. Nah, Kaesang udah respon gitu kan. Ditanya karena PKB memunculkan nama kalau misalnya Kaesang berpasangan dengan Anies. Nah, katanya Kaesang nih ya nggak masalah gitu. Itu doang. Kutipan, ada panjangnya dikit lah, nggak masalah gitu. Pak Anies juga sekarang surveinya paling tinggi gitu kan. Ya saya nggak masalah kalau dipasangkan dengan Pak Anies. Berarti Kaesang masih ada gelora untuk maju ke Pilgub ya. Setelah kemarin kan sempat Pak Jokowi bilang jangan dulu. Tapi kan langsung dijawab juga sama Kaesang. Itu kan cerita yang jangan itu kan ceritanya Ketumpan ya, versinya Ketumpan, Zulkifli Hasan gitu. Terus Kaesang juga sempat ditanya soal cerita versi Zulhas ini. Bener nggak katanya Pak Jokowi bilang jangan gitu. Loh itu kan cerita versi Pak Zulhas gitu. Oh, gitu. Nah kalau cerita versinya Mas Kaesang gimana? Oh rahasia. Oh itu yang rahasia Itu kemarin yang rahasia. ya. Rahasiaan. Tapi resikonya akan seperti apa tuh Mbak kalau Kaesang duet maju duet sama bersama Anies. Nah ini juga makanya menarik juga lihat ini memang kadang-kadang kan parpol juga suka ini ya lempar-lempar wacana dulu gitu kan. Apalagi misalnya ini kan Juni akhir Juni masih ada sampai Agustus nih. Test the water mungkin atau ngelihat ya gitu tes water ya reaksi publik, lihat reaksi parpol lain gitu kan. Atau juga buat ngukur-ngukur kekuatan gitu kan. Ini memang beneran mau berpasangan atau mau tes the water dulu nih. Cocok logi dulu nih gitu kan. Yang kita penasaran juga. Jadi kalau di Detik News ini berita yang banyak dibaca juga ya Mbak Ini ya? baru banget baru muncul banget. nih persis sebelum Detik Sore tayang tadi nih. Sudah ada komentar-komentar belum dari netizen kalau dari artikel ini? Kalau ini kayak belum kepantau persis, cuman nanti bisa kita lihat lagi nih kalau misalkan harusnya besok itu Anies tampil di PKB diundang PKB untuk menerima rekomendasi langsung kan besok. Nah kita lihat juga nih gimana komentarnya Pak Anies atau misalkan gimana nanti komentarnya PKS, PDIP, parpol lain gitu yang juga mereka belum ada calon fix di Jakarta gitu. Nah yang menarik kalau misalnya kita nyebut PDIP juga karena kemarin kan sempet dari PDIP yang Jakartanya nih gitu. Mereka mengaku memang sudah mengusulkan beberapa nama ke pusat gitu. Beberapa nama Cagup DKI, salah satunya Anies Baswedan juga gitu. Yang lainnya ada Andika Perkasa, ada Prasetyo Edy yang mantan ketua DPRD DKI, ada Ahok juga gitu. Jadi udah masukin banyak nama gitu ya ke pusat gitu kan. Dan tadi yang menarik juga adalah komentar dari Wasekjen PDIP, ketua fraksi PDIP nih di Jakarta di DPR. Utut Adianto. Apa katanya? Nah katanya memang kalau ngelihat popularitas memang atau elektabilitas Anies sekarang tinggi gitu kan di Jakarta gitu. Kemudian kan ditanya-tanya juga gitu kan. Kalau menurutnya Pak Utut nih ya kalau merah putihnya Anies tuh tidak diragukan lagi gitu kan. Secara udah pernah jadi gubernur, dulu juga capres gitu kan. Jadi menurut Pak Utut PDIP nih nggak diragukan lah merah putihnya. Mungkin jadi menarik konteksnya karena kan Anies juga waktu kemarin kan diusung sama PKS nih gitu. Nah dianggapnya PDIP sama PKS nih kan lumayan berseberangan gitu kan secara ideologi gitu kan, satu kiri satu kanan kalau kata-katanya netizen gitu kan. Jadi netizen kan sering ngomong kayak gimana nih kalau PDIP dan PKS bersatu mengusung Anies, berkoalisi mengusung Anies gitu. Nah PKS juga udah sempat komen tuh soal kemungkinan itu PDIP dan PKS bergabung untuk mengusung Anies gitu. Apa komentarnya? Nggak masalah juga mengambil bahwa ini tuh pernah terjadi PDIP dan PKS bareng-bareng ini. Jadi dulu waktu Pak Jokowi di Solo, Pilwalkot itu kan 2 periode ya. Periode pertama apa kedua ya? Itu salah pengusungnya adalah ya PDIP bareng PKS. Ada PKS di situ. Ada PKS di situ. Dengan orang-orang yang sama nggak dari kalau dulu kan karena Solo ya konteksnya ya orangnya beda. Cuman maksudnya
PKS adalah itu tidak bukan hal yang tidak mungkin Ya, gitu. Possibility-nya ada. Possibility-nya gitu ya. ada karena pernah terjadi gitu karena di pernah Solo. Nah itu di Solo. Kalau misalnya di Jakarta ada possibility antara Anies Kaisang head to head ataukah Anies Kaisang berduet berdampingan gitu, ya. gitu. Nah itu juga tuh yang menarik gimana sekarang masih dicocok-cocokin diputer-puternya gitu. Karena ada analisis juga nih, kayak misalkan mungkin gak sih nih Anies sama Kaisang misalkan berlawanan gitu ya. Belum tentu head to head juga, siapa tahu ada calon lain gitu kan, gak tahu calon ada lagi yang lain mau ngusung gitu kan. Mungkin gak nih Anies sama Kaisang berlawan-lawanan di Pilgub gitu. Atau mungkinkah misalkan PDIP dan PKS bareng-bareng gitu ngusung misalnya Anies gitu. Nah menariknya di pilkada ini juga adalah harus ngelihat lawan itu tadi. Kalau misalkan kan Kaisang sebagai anaknya Jokowi gitu ya. Nah dengan hubungan PDIP dan Jokowi yang jauh gitu, tentu saja PDIP maunya ya berlawanan dengan yang melawan itu Kaisang. dong gitu, melawan Kaisang gitu. Nah kalau misalkan Kaisang beneran maju, nah lawannya siapa yang cukup kuat misalkan melihat survei atau apa ya Anies. Nah berarti misalkan ada strategi ya udah PDIP oke, kita bareng Siapa nih? bareng Anies gitu. Kalau misalnya bareng PKS dan PKB ya udah kita ikutan misalnya gitu kan. Itulah jadi gimana seninya ngelihat tergantung siapa lawannya tadi. Tapi ngelihat peta elektabilitas di Jakarta saat ini, berarti Pak Anies ya yang paling tinggi saat ini sejauh ini ya? Nah, sejauh ini survei Jakarta memang belum banyak. Ada pernah dulu, tapi kalau yang terupdate ini sekarang belum banyak. Yang terakhir itu adalah waktu bulan Mei. Ada nih survei dari Arus Survei Indonesia ASI gitu kan. Dia mensurvei beberapa nama dan karena sekarang belum ada kandidat, biasanya yang dipakai yang top of mind gitu. Jadi cuma ditanya aja misalkan siapa dengan siapa gitu ya? Enggak, Edo sebagai responden gitu misalkan siapa yang cocok jadi gubernur DKI gitu aja ditanya. Jadi nggak disebut Ada siapa choice gitu, ya? nggak ada choice-nya, disebut aja. Edo mau nyebut nama siapa, mau nyebut nama diri sendiri, mau nyebut nama siapa juga bisa. Nah top of mind-nya itu saat ini memang paling tinggi adalah Anies Baswedan gitu. Anies Baswedan paling tinggi, diikuti Ridwan Kamil, Heru Budi, PJ Gubernur sekarang, ada Ahok juga gitu. Nah ada juga misalkan survei kan kalau yang versi elektabilitas gitu, jadi saya dikasih nama gitu, nama yang beredar sekarang siapa aja gitu. Itu juga Ridwan Kamil dan Anies Baswedan beda tipis lah, beda tipis gitu. Tapi katanya Kang Emil nggak akan ke Jakarta waktu itu. Nah ini juga kan masih tadi nunggu biasanya duetan mau duetan sama siapa atau lawannya siapa dulu itu tadi gitu kan. Menakar ini Menakar ya, lawan. Atau lawan. misalkan karena mau ngukur misalkan di daerah ini mau ngusung siapa supaya di daerah ini bisa ngusung siapa gitu. Ada juga kan janjian-janjiannya di situ. Lagi metain catur-caturnya Iya nih. nih, misalkan oke di daerah ini gue sama lo ngusung si ini, tapi lo ikut gue ngusung si ini di sini ya. Nah, itu juga termasuk salah satu strateginya. Percaturan politik ini mungkin Pak Utut lebih jago mungkin. Nanti selain kursi cagup, kursi cawagup juga seru pasti. Karena kan parpol yang suaranya tinggi kan kalau di Jakarta kemarin PKS, PDIP itu sama-sama tinggi kan gitu. Habis, PSI juga? PSI urutan keberapa ya aku lupa, 5 apa ya atau 4 di bawahnya tuh, di bawah PKS dan PDIP kalau nggak salah Golkar dan Gerindra, aku agak lupa persisnya. Tapi kira-kira itu yang besarnya ya. Nah pasti kan misalnya ada di bawah, misalkan dia ikut koalisi tapi ya aku juga pingin yang calonku atau kaderku jadi cawagupnya gitu kan. Atau misalkan siapa tahu nama-nama yang rame sekarang kalau ngeliat survei elektabilitas, wah kayaknya nggak realistis nih gue ngejar kursi cagup gitu. Gimana kalau kita ngejar kursi cawagup aja gitu kan. Ya itu juga jadi pertimbangan. Itu jadi pertimbangan juga. Siapa tahu aduh kayaknya kalau misalkan Pak Anies mau maju tapi cawagupnya siapa nih, masih ramai kan itu kan. Dulu kan sama Mas Sandiaga kan nggak mungkin lagi nih, terus dulu kan sama Gerindra, sekarang nggak mungkin lagi koalisi sama Gerindra. Apakah PKS apakah misalkan mau ikutan, sekarang kan PKS belum ada sikap resmi ya mau ngusung Anies atau enggak gitu, karena PKS juga sempat mengeluarkan pernyataan soal mereka ada kader-kader sendiri juga yang ingin dimajukan di Jakarta gitu.
Nah, PKS rela nggak nih berarti saya kadernya jadi cawagup gitu. Atau kalau misalkan mau jadi cagup berarti kan saya ngusung sendiri, berarti lawan Anies. Nah, kira-kira kuat nggak nih Nah, gitu ya, lagi. itu tergantung lawannya. Tergantung lawannya. Mereka akan pilih dan nunjukin siapa gitu ya. Iya. Tapi kayaknya siapapun yang akan memimpin Jakarta, PR Jakarta masih sama juga ya Mbak ya, antara ya banjir, macet, mungkin kalau secara infrastruktur seperti itu gitu ya. Tapi kalau kita lihat ada nama Kaesang gitu kan, Kaesang juga baru tahun ini kan punya pengalaman di bidang politik gitu kan. Itu respon mungkin ya, kalau respon masyarakat mungkin terlalu luas kali ya Do ya. Mungkin dari Detik News sendiri ada pemberitaan atau artikel nggak sih tentang itu? Kalau reaksi, kalau dari reaksi Detik News sendiri mah nggak ada ya, kalau reaksi kita sendiri gitu ya. Enggak, maksudnya ada Kalau menaikkan pandangan naikin tentang hal ini enggak? Kaesang yang saat ini masih sangat belia kemudian langsung maju menjadi cagup, pertimbangan apa biasa dari pengalaman pilkada sebelumnya Tiara gitu? Kalau misalnya itu ya tergantung parpol komennya gimana gitu. Pasti ada yang menyangkutkan dengan politik dinasti, ada yang menyangkutkan dengan misalkan kita butuh misalkan wajah baru gitu kan. Ada juga yang mengaitkan dengan misalkan bisa juga nih, biasanya kan kombinasi pilkada itu ya biasanya ada satu misalnya cagupnya nama politik, cawagupnya birokrat gitu. Jadi punya pengalaman misalkan untuk mengatur birokrasi ASN dan segala macam gitu kan. Misalkan dari cagupnya untuk yang kalau yang dari segi politisinya gitu, biasanya tuh suka ada gitu yang diduetkannya kombinasinya gitu. Jadi tergantung macam-macam nih juga gitu kan. Ada juga misalkan komentar kayak yang tadi tuh, komentar buat Pak Anies misalkan dari Utut PDIP gitu kan. Ya kalau kita misalkan juga ngelihat popularitas, lihat juga elektabilitasnya gimana gitu. Karena pada akhirnya parpol-parpol juga harus realistis kan. Mereka kan pasti pinginnya menang gitu ya. Ikut menang gitu kan. Biasanya makanya sekarang tuh masih sambil waiting game-nya adalah tadi nunggu survei. Bisa jadi ngadain survei sendiri atau nunggu nih survei yang dirilis gitu. Harusnya sih nggak lama lagi ya, dengan sekarang makin rame nih mungkin entah minggu depan atau 2 minggu lagi tuh bakal ada. Apalagi gitu. Juni udah mau habis juga kan. Gitu. Biasanya pasti dia ada survei lagi nih awal Juli. Nanti pas Agustus ada lagi gitu, makin mendekati. Nah di situ lihat namanya. Berarti selain kinerja yang dilihat juga adalah kekuatan pasangannya pastinya kekuatan pasangannya, terus juga lawannya nanti akan seperti apa gitu kan. Dan masih panjang juga sih ya ini Mbak ya prosesnya masih ya, sampai panjang ininya, bidik caturnya segala macam sampai ke ke istananya bisa di iya itu juga termasuk. Tapi berarti yang sejauh ini pasti akan maju ke nggak tahu pasti apa enggak ya, maju ke kontestasi pemilihan kepala daerah Jakarta, gubernur Pak Anies doang baru berarti ya? Lebih tepatnya PKB nama yang diusung gitu. PKB yang sudah secara resmi menyatakan oke kita akan Pak Anies di Jakarta Anies gitu. Baswedan. Karena yang lain memang belum ada gitu. Kayak misalkan ya paling baru rekomendasi tapi rekomendasi beberapa nama gitu. Kayak misalkan Golkar waktu itu kan kita kasih rekomendasi misalkan Ridwan Kamil tapi untuk Jakarta dan Jawa Barat gitu kan. Nanti kita lihat hasilnya gimana gitu. Atau misalkan ada yang lain juga kayak tadi usulan dari yang PDIP Jakarta ke pusat gitu. Belum ada yang fix satu nama. Nah jadi mungkin dengan PKB yang sekarang udah langsung mengumumkan gitu ya, bisa menjadi buat ini ya perubahan di peta juga, gimana parpol-parpol lain menyikapinya gitu. Apakah akan kesentil nih ya. Kesentil apakah akan ikut buru-buru atau masih nunggu gitu kan. Menarik juga kayak misalkan atau yang belum ini kan Nasdem nih belum kelihatan sikapnya gitu. Gimana nih Nasdem nanti di Jakarta gitu masih kan. Silent reader ya? Masih meraba-raba, melihat-lihat gitu kan. Mau ikut ngusung Anies lagi kayak pas Pilpres atau calon lain gitu kan. Atau juga parpol-parpol lain yang siapa tahu aku mau dukung tapi
cawagupnya kader saya dong, gitu gitu. ya. By request ya. By request. Pak Aniesnya udah komentar nggak setelah diusung namanya sama PKB? Belum nih. Nah, Besok ya kita kemungkinan tunggu ya. besok kita tunggu gitu kan. Apakah ada pernyataan terbarunya? Karena memang akhir-akhir ini Pak Anies makin sering nih muncul di publik, makin ada beberapa acaranya Iya, gitu iya. kan. Entah datang IG-nya ke makin acara aktif mana ya. atau iya IG makin aktif atau datengin berbagai acara Event. gitu kan. Safari Event, kemana-mana. safari, berbagai tempat gitu kan. Terus jadinya kan lumayan ketika ada isu-isu yang terbaru nih pilkada langsung ditanggepin sama Pak Anies. Jadi langsung dinamikanya itu terasa gitu. Tapi terlepas dari nama Pak Anies yang saat ini masih kuat gitu diusung jadi Cagup Jakarta, masuknya nama Kaesang dan juga nama-nama baru yang diusung sama partai ini bikin kontestasi ini makin Panas. seru gitu. Makin seru, Iya, iya dong. Karena itu tadi lagi orang kan mikirnya juga apakah ini nama lama gitu kan, saya Pak Anies maju lagi, ataukah ada yang cukup kuat gitu? Adakah yang cukup kuat untuk menandingi gitu? Karena biasanya memang di mana-mana pilkada gitu kan, incumbent maju lagi gitu kan. Apakah ada lawan yang cukup kuat untuk menangguhkan incumbent gitu? Dan Jakarta ini kan juga keras ya, lumayan ya gitu dari Jakarta dulu. Yes. Pertarungannya dari dulu gitu kan. Sampai sekarang tuh selalu memang seru, paling keras, Paling banyak paling dramanya. dinamika, paling banyak dramanya gitu kan. Tapi mengingat statusnya sekarang bukan soon bukan jadi ibu kota lagi, Hmm. masih tetap ini ya Mbak ya, masih tetap Masih jadi tetap yang sorotan. Pusat sorotan perhatian, ya. gitu. Ya karena kan misalkan ya satu kepresnya aja belum diteken nih gitu kan. Jadi selama kepresnya belum diteken, belum pindah nih, dan kita juga masih DKI Mana Jakarta. upacaranya juga jadinya di hybrid kan. Nah, makanya Kayak, kan. ada Nah, dua kapan nih bakal tempat gitu. dipindahin nih? jadi jadinya. kalau kepresnya belum resmi dipindah kan. Nah, selain itu kayak ya walaupun bukan di ibu kota kan tetap aja ya Jakarta pusat kehidupan sekian banyak orang gitu kan. Sekian banyak orang yang kadang bukan KTP bukan Jakarta, rumahnya nggak di Jakarta tapi cari nafkahnya juga di Jakarta. Saya. Nah, kan? Saya. Jadi Waping. makanya itulah kenapa menjadi perhatian, menjadi semua orang juga menunggu-nunggu gitu. Jadi bukan orang yang KTP Jakarta aja nunggu-nunggu, orang yang nggak bisa nyoblos pun juga ngikutin gitu kan. Nanti berubah nggak nih gitu kan? Aturannya apa boleh nih? Atau berubah nggak apanya gitu. Jadi kenapa lah itu jadi masih seru gitu dan jadi sorotan. Tapi ada satu nama yang masih belum terdengar gaungnya, Tiara. Siapa Siapa nih? itu? Kemana Pak Sandiaga Uno? Kemarin sempat ada nih omongan kan pas Sandiaga Uno kan di P3 ya sekarang ya. Kemarin tuh sempat ada omongan P3 gitu loh kan, kayak sempat ditanya soal kan Sandiaga Uno misalnya kembali ke Pilgub Jakarta gitu kan. Nah katanya PLT Ketum P3 nih ya kan dulu udah mundur. Jadi nggak mungkin balik lagi kalau menurut P3 gitu. Maksudnya Mundur dari kursi Wagub waktu itu kan mundur saat ingin mendampingi Pak Prabowo kan. Jadi kan mundur dari kursi Wagub gitu. Nah, jadinya si PLT Ketum P3 ya bilang gitu. Nah, Sandiaga sendiri juga mengaku juga belum dapat arahan lah dari P3. Walaupun namanya juga sempat udah muncul-muncul tuh. Ada beredar juga. Udah beredar juga. Yang dijodohin sama dari PAN kan ngusulin Zita Anjani gitu dijodohin betul. gitu-gitu, ada juga yang lain. Nah, kita lihat aja seterusnya gimana. Kalau dari aturan sih harusnya nggak masalah ya, tapi nggak tahu deh kalau ada yang ngusung nggak nih nanti ya gitu. Banyak ya nama-namanya Banyak ya. banget Karena belum namanya. mengerucut sama sekali nih nama-nama Belum ini. mengerucut. Masih, Nanti Kalau udah ada- mengerucut jadi cagup pun cawagupnya masih Yes, bisa yes, diutak-atik yes. lagi. masih sangat liar untuk berkembang Kapan untuk sih liar. ininya Mbak pemilihannya? Pemilihannya kan nanti 27 September. November bukan? November. Iya, November. Pendaftarannya Agustus. Tapi pendaftarannya Agustus ya. Pendaftarannya pendaftaran Agustus. Tanggalnya udah ada? 22 apa 27 gitu, 20. Oh, habis upacara berarti. Ya, habis upacara. Agustus akhir. Berarti habis upacara nanti di IKN akan Lanjut lagi. masih ya. banyak yang panas ini. Masih untuk banyak dinantikan. agenda ini. Baiklah. Seru sekali. Padahal kita kemarin udah ngomongin ini panjang lebar kan, ternyata masih banyak yang bisa Update terus gitu. Iya, apalagi kan. Jakarta Ya tuh. dong. Update Ini- baru lagi, betul. baru lagi. Oke. That's Cukup. it. That's it. That's all for today untuk editorial review. Terima kasih Tiara sudah mau hadir Sama-sama. kembali.
Kita tunggu laporan-laporan hangat lainnya dari Detik News pastinya. Pastinya. Dan habis ini Detikers kita akan ke Tanah Suci. Kita akan bertemu Teh Erna. Ada update apa dari Tanah Suci? Ada update yang menarik kah? Ataukah mungkin ada update dari style fashionnya untuk menangkal panas yang luar biasa di Tanah Atau Suci? udah nyiapin oleh-oleh? Wih, Belum iya ya? mungkin oleh-oleh. Kalau nggak mau beli oleh-oleh di sana, di Tanah Abang juga banyak. iya gitu. benar. Biar aman gitu bagasinya. Siap, itu Oke. dia. Detikers jangan kemana-mana. Habis ini masih ada Indonesia Detik ini tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma. Hore, hore. Thank you Mbak Tiara. You're still watching Detik Sore. Gak cuma Ya, hore-hore. Tadi bilangnya dancer, sekarang silat. We can be everything. Can be anything, everything. Tapi dari tadi kita belum ada ini loh, Apa? membahas kebanggaan kita sebagai masyarakat Indonesia karena timnas kita Oh iya lolos betul. mencetak sejarah, guys. Mencetak sejarah, akhirnya lolos untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Keren banget. Tapi yang lebih keren lagi adalah tebakan skor Mae kemarin. 2-0, bener loh. Dari 3 tebakan gue kemarin ada 2 poin yang bener, Dok. Yaitu Yang skor skor pertama 2-0. Habis itu yang kedua perpanjangan waktu. We Iya. didn't expect akan ada drama ataupun ada Betul, di kejadian, akhir-akhir tapi ya. ternyata ada ya. Ah. Perpanjangan waktu meskipun pelatih dari Filipina itu sempat bilang kayak perpanjangan waktu cuma 7 menit, terus juga harusnya wasit itu juga ngasih penalti tuh dari kejadian itu dan lain sebagainya. Terus ada 2 poin itulah ya. Ada Kayak drama lainnya lagi di sih. Yang karaoke. itu bukan drama, itu anti klimaks ya. Itu sesuatu yang ya sorry to say, tapi honestly gue juga merasa Not kayak in the right place ya. gebiar-gebiar oke lah, tapi after Iya. gebiar-gebiar kenapa tiba-tiba ada Rindu ini terasa indahnya. kalau sekarang oke Oke. nih, momennya pas gitu loh, lagunya Ya masa juga orang habis nonton cocok. bola lah nih. Rindu ini terasa. Terus yang paling bikin indah. ngeganggu tuh sebenarnya menurut gue ya, nggak tahu menurut Detikers, itu di tengah lagu itu dinyanyikan ketika para pemain kita tuh lagi mau selebrasi kan di Betul. tengah-tengah. Mereka juga bingung tuh mau ngapain nih kita nih di tengah-tengah gitu. Akhirnya mereka membubarkan diri juga kan, cabut juga. There's nothing gitu. wrong about the song, tapi kenapa memilih lagu Momennya. itu di momen itu? Timingnya Yeah. itu timingnya. Itu Mungkin kalau siapa IO-nya? after all the celebration mungkin oke lah ya. Betul. Karena itu kan kayak itu adalah momennya timnas dan juga para supporter untuk celebrate gitu Exactly. loh. Oh my god. Ya. Tapi terlepas dari itu permainan timnas kita gacor banget. Diobok-obok itu Filipina ya, meskipun golnya cuma 2 tapi Iya. kesempatan untuk mencetak gol tuh banyak banget, termasuk Terlepas dari ada beberapa kesalahan pemain yang secara individual Iya. salah ya di awal-awal babak juga. Tapi itu yang kita bahas kemarin, Calvin Verdong itu dia menunjukkan Terbukti. kualitasnya banget gitu ya. Bang Jai juga keren banget loh. Oh iya dong. Kayak asli itu ini mah Ih, beneran Bang pemain Jai. Serie A ini kayak gini Bang- nih. Enggak, bukan lo ya, Jai Ises ya, bukan Fajar ya, bukan Jai Fajar Kayak ya. berasa ya Maya, maksudnya Ya kan, oh perbedaan kualitas iya, dan benar, ambience benar. tuh beda banget beda emang. banget dari ini, leadershipnya kelihatan Exactly. banget ya, leadershipnya kelihatan. Tapi terlepas dari itu, yang pengen gue lihat, yang gue bilang kemarin, gue pengen nih pemain Indonesia juga kelihatan kualitasnya meningkat karena support dari para pemain naturalisasi ini. Rizky Ridho, Rizky Ridho, Marcelino juga sebenarnya keren sih ya. Cuman memang finishingnya again and again gitu Iya, loh. iya. Jadi Marcelino mungkin belajar untuk lebih bijak lagi ya. oke. Selain skillnya juga yang bagus banget, tapi juga belajar untuk bijak memilih. Mendingan kita sekarang ke Bali. Yes, kemana? Ke Bali naik Mercy. Cakep. Mari kita kembali ke NTMC. Yeay, masih ada Brigadir Adeka. Mari kita Yes. sapa. We are back Halo. with Brigadir Halo. Ade. Hello, ini dia. Masih sis dengan back. make up yang on. Brigadir Ade kali ini akan melaporkan dengan daerah yang berbeda lagi mestinya ya. Apakah dari Bali? Apakah ada Bali? Coba kita langsung Ada, saja saksikan. ada. Oh ada, ada. ternyata. Nggak salah Iya, berarti iya, pantun iya. gua. Silakan Brigadir Ade laporannya. Yes. Nggak ada, Deng. Ya. Sorry. Ada. Soalnya tadi yang pertama ada ya. Yang pertama Iya, tadi. iya, iya. Makin kesini Brigadir Ade
bagus belajar kocaknya. Ya, oke. Ketularan Aryo kayaknya. Silakan Brigadir Ade. Silakan. Baik, terima kasih rekan di studio. Selamat sore Detiker. Saat ini dengan saya Brigadir Ade Cynthia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati, arus lalu lintasnya terpantau sudah mulai adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, berbeda dari arah Lebak Bulus atau Blok M yang akan menuju ke arah Bintaro, justru arus lalu lintasnya masih terpantau ramai lancar. Dan terlihat perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light, selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan kami menghimbau untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Kondisi arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung atau Tanjung Priok. Arus lalu lintasnya terpantau sudah adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini. Dan begitupun dari arah sebaliknya. Dan kami menghimbau mengingat di kawasan ini adanya jalur busway. Kami menghimbau tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, arus lalu lintasnya terpantau sudah adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, begitupun dari arah Pekayon menuju ke arah Kalimalang, ataupun Jalan Ahmad Yani juga terpantau sudah adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini. Kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan bagi Anda yang akan masuk ke jalan tol, pastikan cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, serta saldo ETO Anda agar terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Dago Bandung. Kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Paster yang akan menuju ke arah Suropati yang melalui jalan arteri, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Paster yang akan menuju ke arah Suropati melalui flyover Pasopati, arus lalu lintasnya juga terpantau kondusif lancar. Dan kami pun menghimbau meskipun kondisi arus lalu lintas di kawasan ini lancar untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan tetap patuhi arahan petugas kami yang berada di lapangan dan jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Cynthia melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Edo dan Maya di studio. Arigato Brigadir Ade. Terima kasih Padahal untuk tuh tadi laporannya. kitanya maunya tadi requestnya Pekanbaru. Cuma mungkin next Mungkin time ya besok Brigadir kali ya, kalau Boleh bisa. ya? Boleh nggak Semoga sih? CCTV-nya Boleh. aktif. Iya, kita nantikan ya laporan dari Sumatera. Sebenarnya dimanapun dari Sumatera sih, karena kita kangen ngelihat jalanan Sumatera. Oke deh, Brigadir Ade, terima kasih atas laporannya dan senyumannya. Silakan bertugas Terima kembali. kasih semua, selamat bertugas. Bye. Bye-bye. Salam presisi. Tapi bener juga loh Dok, kalau bilang kangen juga nih sama jalanan Sumatera. Hmm. Gue udah berapa tahun ya nggak ada trip sama sekali ke Sumatera. Kapan terakhir kali ke Sumatera? Ih, Kalau gitu. ke Palembang kalau nggak salah Ya. waktu itu terakhir. Masih deket dari Jakarta kalau itu tapi. Padang tuh tahun 2000. Udah lama banget juga Sebelum Padang pandemi. tuh. Sebelum pandemi. Ngapain tuh? Liputan Oh, liputan. waktu itu. Ya kayak mostly kalau saya keluar kota itu liputan. Kalau saya Bukan liburan ya? kalau saya liburan biasanya ke Lombok gitu karena sekalian pulang kampung Iya, ya. iya. Jadi Derita anak rantau ya. Karena tapi biasanya agak sulit dapat nah momen. iya dapat momen liburan yang benar-benar libur gitu. Jadi kadang suka diselip-selipin. Oh lagi trip ke kota A misalnya. Deket nih sama misalnya Betul. dari rumah keluarga atau siapa nyamperin deh ke sana sekalian libur gitu. Benar. Harus Tapi ya bisa pinter-pinter manage waktu. benar. Edo kalau pulang ke kampung halaman nih misalnya, terus datang ke tempat wisata di sana, itu masih berasa wisata nggak? Atau ngerasa kayak kan dari kecil udah di sana udah biasa ngelihat tempat itu gitu. Masih berasa tempat wisata nggak? Tapi sorry banget, Pekanbaru gak ada tempat wisatanya. To be honest. Kasian. To be honest, Pekanbaru adalah Kasian. kota yang gak ada tempat wisatanya. Kalaupun ada, Apapun wisata alam nggak ada. gak ada, Mae. Oh serius? Gak ada. Kalaupun ada ya kayak taman, nggak Kota. taman juga ya, hutan kota tapi nggak ada wisatanya gitu, nggak ada nuansa wisatanya gitu. Jadi kayak
Lo kalau misalnya nanya apakah masih berasa tempat wisata, kita nggak ada wisata. Wisata orang Pekanbaru tahu apa di mana? Apa Ke dong? mall. Oke, ke mall masih berasa wisata nggak? Kalau ke Ya Pekanbaru. sama aja kalau ke mall kayak di kota-kota lainnya. Jadi nggak Ya berasa. sad banget. Kenapa kalau lo gimana emang? Iya kalau pulang ke Lombok itu mungkin teman-teman Kayak wisata. teman-teman yang bukan dari Lombok ngelihat aku posting apapun gitu yang dari Lombok tuh pasti kayak wow bagus banget atau apa gitu kan komentarnya. Tapi ya kita yang udah biasa pulang kampung gitu istilahnya kan ya emang bagus sih, cuman nggak berasa kayak wisata-wisata banget, nggak berasa kayak libur-libur banget. Kayak Karena misalnya ke Gili gitu. ya kalau ke Masih Gili berasa karena kan liburan. beda pulau ya, jadi nggak tidur di Oh iya, rumah lo beda kan. ya? Ya kalau mau ke Gili itu kan kalau dari Bangsal, dari Pulau Lomboknya itu nyebrangnya itu namanya dari pelabuhannya itu namanya Bangsal. Ya. Kita nyebrang tuh antara ketiga Gili, Gili Air, Gili Meno atau Gili Gili Trawangan. Nah yang most wisatawan datang itu, most destinationnya itu adalah Gili Trawangan Trawangan. karena paling besar dan juga fasilitasnya paling lengkap di sana gitu. Karena kalau di sana bisa pulang pergi bisa, tapi kan capek di jalan ya, lumayan gitu perjalanannya. Jadi Berapa lama mending nginep kalau aja misalnya lah dari tempat gitu. lo ke Gili nyebrang gitu? Kalau dari tempatku ke pelabuhannya mungkin sekitar 1 jam. Dari pelabuhannya ke Gili Trawangannya mungkin sekitar 30 atau 40 menit. Oke, jadi kayak ke Bogor mungkin ya kalau dari Jakarta ya, takes time-nya. Ya kalau waktunya iya, tapi posisinya tuh jauh ya guys Jauh ya. sebenarnya. Jauh-jauh. Mungkin yang pernah ke Gili Trawangan pasti tahu. Apalagi kalau dari bandara. Misalnya kamu ngambil trip datang ke Lombok dari bandara langsung tujuannya ke Gili Trawangan. Itu dari ujung selatan lo ke ujung soalnya lokasinya utara. jauh. Jauh dari banget. ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung. Perjalanan darat aja bisa 2 jam lebih. Bisa 2 jam lebih tuh. Bicara soal jauh-jauh, kita juga mau ketemu sama orang yang lagi jauh dari kita. Jauh banget karena lagi ada di Tanah Suci. Tapi sesaat lagi karena kita masih baru bridging Detikers. Nah, kita mau bacain dulu beberapa berita-berita yang Trending hari ini. Selain daripada hasil Indonesia versus Filipina yang kemarin menang 2-0 dan lolos ke babak ketiga. Tapi kalau bicara soal the next, ini lawannya ngeri-ngeri ya, Mai? Aduh kalau udah masuk, ini kita alhamdulillah dulu deh udah masuk ke posisi round ketiga ini. Maksudnya Karena mau nothing next- tulus. Kalau misalnya bisa nothing tulus dan mendukung permainan jadi lebih loose, jadi lebih apa ya, Lebih lebih bagus, santai, ya. mereka nggak pressure segala macam sih, oke boleh lah Nggak ya. apa-apa. Karena yang akan kita hadapi nih kalau dari Asia sendiri, Korea Selatan, Arab Saudi, Jepang, of course, terus ada kalau Asia Tenggara kan cuma Indonesia doang kan. Australia. Iya ada Australia, terus ada Ada Iran, China, ada ada Iran, Qatar. iya ada Qatar. Nah yang paling sebenarnya yang ditakutkan dalam bukan hanya dari persaingannya aja ya. Qatar itu kan kita tahu ya banyak tiap kali ada yang bertemu dengan Qatar itu orang-orang pasti Iya. pemberitaannya adalah dalam tanda kutip korban gitu Mereka kan. kayak ada tangan Tuhannya. Ya urusan dengan wasit nggak kelar-kelar deh pokoknya Qatar ini gitu. Nah itu salah satunya jangan sampai Indonesia ketemu Qatar gitu. Dan secara peringkat juga dari 16 tim ya yang sisa ini ya, yang 16 apa 18 besar. Indonesia itu secara peringkat itu 2 terbawah di antara tim-tim lainnya yang Bukannya lolos. kita paling bawah ya? Enggak, ada yang di bawah lagi, ada Kuwait. Apa? Oh. Kuwait lebih Kita Kuwait 134. 139 kalau nggak salah. Kuwait juga masuk ya? Masuk. Oke. Tapi ya itu oke lah. Makanya itu tadi aku bilang kalau misalnya memang kita tampil nothing tulus tapi memang dengan prepare ya, harus dengan prepare Jadinya juga. pressure-nya berkurang. Jadi pressure kita juga berkurang karena ini kan ya pertama kalinya. Kalau lolos alhamdulillah, kalau enggak pelajaran dan pengalaman berharga ini gitu. Ini juga jadi pengalaman dan pelajaran berharga Detikers dari kecelakaan yang terjadi di, bukan kecelakaan, musibah. Ada bus pariwisata yang terbakar di tol arah Tanjung Priok yang akhirnya menyebabkan lalu lintas macet. Ini terjadi pada pagi hari tadi, 1 unit bus pariwisata terbakar di tol Wiyoto Wiono. Wah ini macet banget dong ya. Iya pasti ini apalagi pagi-pagi terjadinya. Bus ini terbakar di ruas tol arah Tanjung Priok Jakarta Utara pada pukul 10.45. Belum ada informasi katanya soal penyebab bus terbakar masih sampai saat ini ya. Harusnya sih sudah dilakukan pemadaman dan sudah berhasil dipadamkan, tapi arus lalu lintasnya menjelang ke lokasi itu macet pasti, dan kita tunggu sampai saat ini sih katanya awal dari peristiwa ini adalah ban
pecah Pecah. dari bus Mm-mm. pariwisata ini. Jadi kronologi awal mula itu ban pecah, lalu tiba-tiba ada percikan di bagian ban yang pecah. Peristiwanya ini melibatkan sebanyak 54 orang yang ada di dalam bus tersebut. Total sebanyak 30 orang personel dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan sudah berhasil dipadamkan pada pukul 11.55 siang tadi. Dan akibat kebakaran ini ditaksir menimbulkan kerugian sekitar 500 juta rupiah. Dan kalau ngomongin soal kerugian nih, ada kerugian juga yang bisa dirasakan atau dialami oleh alam kita karena ada lahan konservasi yang akan rencananya mau dibangun beach club. Oh, tahu tuh yang banyak petisi-petisi dimunculkan Bener di media banget. sosial. Itu katanya nih ada salah satu artis juga nih yang katanya tadinya dia mau berinvestasi di situ, mau ikutan untuk join untuk bangun beach club itu, tapi Raffi Ahmad ini akhirnya mundur gitu dari pembangunan beach club ini. Rencana pembangunannya. Jadi Mudah-mudahan ketika Raffinya mundur, investor lain nggak ikutan menggantikan dia jadinya ya, beneran proyeknya ya udah batal gue gitu. ambil deh itu jatah investasinya dia gitu ya. Jadi kan rencana awalnya mau bikin beach club nih ceritanya Detikers. Detikers juga pasti udah tahu nih ya beritanya di Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah akhirnya karena beach club ini akan dibangun di atas lahan konservasi, banyaklah masyarakat membuat petisi untuk menolak rencana tersebut. Petisi ini dibuat Muhammad Raffi namanya juga, dibuat Muhammad Raffi, ini sudah ditandatangani lebih dari 20.000 orang. Dan penolakan itu tentunya menyoroti potensi adanya dampak negatif dari kalau dihancurkannya gitu ya kawasan tersebut. Salah satunya adalah tentang kekeringan. Dan memang kebayang ya Dok ya kalau misalnya lahan konservasi itu kan memang untuk menjaga ekosistem alam tetap balance. Betul, gitu ya, seimbang juga gitu. Tiba-tiba dibangun beach club bangunan itu kan itu efeknya, multiplier efeknya pasti kemana-mana pada akhirnya. dan panjang efeknya. Betul. Pasti panjang juga. Dan akhirnya karena banyak petisi ini, Raffi Ahmad memutuskan untuk mundur dari proyek pembangunan beach club di Gunung Kidul ini. Dan dia akhirnya membuat ungkapan itu, keputusan itu dia unggah di video di Instagram gitu. Dia menyatakan mundur karena dia masih ada di Mekah nih saat ini. Gitu. Tapi ini ya, maksudnya pinter Raffi Ahmadnya. Jadi tetap dapat engagement dengan video yang diunggah sama dia. Maksudnya kenapa tidak mengeluarkan press release aja? Karena kan pembangunan dari proyek Beach Club ini mengatasnamakan perusahaan yang dia miliki kan. Harusnya disampaikan juga melalui press release. Tapi Raffinya sendiri ya karena dia memang selalu berkutat di media sosial. Jadi ya kontenin aja posting. Sekalian gitu ya. Jadi dapat. Ya, bad news is a good news for some reason, right? Ya, begitulah ya, Detikers. Jadi semoga akhirnya ini dibatalkan gitu proyeknya. Mungkin orang-orang lebih concernnya juga adalah karena Raffi Ahmad ini kan adalah seorang public figure gitu, yang mungkin harapannya masyarakat yang follow dia di Instagram ataupun yang kita lihat lah ya, yang kita tahu begitu, memberikan contoh yang baik gitu untuk masyarakat. Bisa jadi teladan. Betul. Seperti sekali. yang satu ini juga bisa jadi teladan karena selain ibadah juga sambil kerja, Detikers. Jadi kita akan bergabung lagi sama Teh Erna nih. Ya enggak? Ya enggak? Apakah Teh Erna Ya sudah enggak? bergabung dengan Ya kita? Coba kita sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Sangat semringah. Kacamatanya mana Teh? Dipakai atuh. Di dalam ruangan. Soalnya Ya. Di dalam ruangan ya. Ini di hotel Teh. Ya, saat ini saya berada di daerah Jarwal, salah satu hotel daerah Jarwal, namanya Wahdat Al Khair Hotel, di mana saat Kementerian Agama, Menteri Agama dan juga anggota DPR RI Komisi 8 sebagai tim pengawas sedang melakukan rapat dengar pendapat mengenai proses pelayanan haji. Jadi cukup ramai, cukup agak panas tadi di dalam, di mana para anggota dewan menyoroti persoalan-persoalan layanan haji, diantaranya soal bersalawat, soal yang dianggap masih belum banyak
yang apa namanya kriteria ramah lansianya, dan juga mengenai soal tadi adanya layanan konsumsi yang masih dikeluhkan karena monoton, menunya itu saja gitu. Ada banyak hal lagi saat ini masih dari pihak Kementerian sendiri, Pak Menteri sendiri masih belum menyampaikan apa namanya balasan pernyataan kembali mengenai apa yang disampaikan oleh anggota Dewan. Berarti rapatnya masih berlangsung ya Teh ya? Langsung ya, cukup alot dari sekitar tabus jam 10 sih. Oke, baik. Kalau untuk kondisi atau persiapan ibadah di sana sendiri, prosesnya saat ini sudah sampai mana Teh? Dan apa lagi yang akan dijalani? Saat ini kan tinggal H-2 jelang wukuf di Arafah nanti hari Sabtu, dan jamaah sendiri sudah mulai diberangkatkan ke Arafah itu di hari Jumat. Jadi saat ini pada jamaah seperti mungkin bisa buka, nggak terlalu terlihat di sini, jamaah diminta akhirnya beristirahat di hotel masing-masing untuk melaksanakan ibadah sunnahnya di hotel masing-masing, untuk mengumpulkan stamina-nya agar pelaksanaan wukuf nanti di Arafah hari Sabtu lebih fit gitu. Bisa maksimal. Karena itu maksimal, karena juga memang apa namanya bisa lawat yang selama ini beroperasi yang melayani jamaah haji ini dari Pemondokan sampai ke Masjidil Haram itu dihentikan untuk sementara dari kemarin, dari hari 11 Juni pukul 12 siang dari Selasa kemarin. Jadi jamaah akhirnya kan terbatas nih, tidak bisa warawiri selalu ke mana, ke Masjidil Haram karena tidak adanya fasilitas bus salawat. Nanti akan beroperasi lagi setelah puncak Arafah Muzdalifah Mina di tanggal 20 Juni pukul 00.30. Seperti itu. Kalau jelang puncak dari ibadah haji sendiri, Teh, selain ada aturan mengenai bus tadi, ada persiapan apa nih dari pemerintah Indonesia yang ada di sana untuk mendukung ibadah calon jemaah haji ya? Ya betul. Karena saat ini kan cuaca makin terik nih, Mas Edo. Jadi saat ini sudah rata-rata siang hari itu sudah di angka 44 sampai 45 derajat Celcius. Jadi diimbau jemaah haji Indonesia nanti pada saat pelaksanaan hari puncak haji untuk membawa masker, mengenakan masker, mengenakan topi, sunscreen jangan lupa, dan juga penyemprotan semprotan air supaya itu minimal bisa mengatasi suhu badan kita. Karena memang panas sekali, jadi diminta dalam 2 hari ini tidak boleh panas-panasan di luar pada saat tengah hari ini. Oke, karena misalnya kita lihat laporan juga nih ya dari tim yang ada di sana, katanya mendekati puncak ibadah haji juga suhunya juga semakin menuju puncak nih Teh Erna, sampai 48 derajat katanya. Itu gimana dari Teh Erna sendiri, persiapannya apa yang dilakukan Teh? Nah ini kemarin terasa banget nih Mas Edo, kemarin tuh kita dengan Pamenak Agama kemarin kita melakukan tinjauan langsung layanan di Arbusna, di Arafah, Muzdalifah, Mina. Itu padahal kita datang sekitar pukul pergi itu sekitar 4:30 sampai 5:30 itu panas banget. Jam 5 pun masih panas gitu. Betapa di Arafah itu, apalagi nanti pada saat puncak haji itu kan benar-benar pada saat waktu zuhur kan, waktu zuhur ketika apalagi suhu lagi tinggi-tingginya, kita berkumpul semua di sana. Bahkan karena kemarin pun sore hari itu sudah cukup panas banget, jadi kalau nggak pakai kacamata silau, terus juga harus mengenakan masker karena di sana banyak debu berterbangan gitu. Kemarin juga Pak Menteri Agama juga atau yang bisa kita akrab Gusmen juga menyoroti tentang fasilitas air di toilet di Arafah, Muzdalifah maupun Mina, dan juga akses disabilitas ke toilet seperti itu. Itu yang memang jadi concern, karena kemarin juga pada saat kita sana itu ada beberapa toilet yang memang airnya tuh airnya sedikit. Jadi Pak Menteri itu kemarin benar-benar setiap keran yang ada di toilet dibukain tuh semua, dibukain, dan ada memang air yang sedikit gitu, keluar sedikit,
pihak Masyarakat sih mengakunya bahwa ini memang belum dijalankan secara optimal. Air itu nanti pada saat hari H-nya mereka berjanji bahwa saluran air akan dimaksimalkan gitu. Itu dikatakan oleh Pak Menteri bahwa benar ya, bro. Itu jangan sampai pada saat hari H semua kesulitan. Nah, lihat seperti itu. Oh, artinya sengaja dihemat supaya karena menjelang puncak ini akan semakin kemarau gitu ya? Soal hemat atau tidaknya kita belum tahu. Kita khawatirnya memang itu sebenarnya airnya memang kecil gitu yang dikhawatirkan gitu. Karena ada beberapa kamar-mandi yang memang saluran airnya besar. Pak Menteri juga kemarin sempat mencoba yang dimana jet washernya tuh nggak jalan. Gitu, jadi dia tuh keluar ini jet washernya nggak jalan nih. Ternyata memang si keran yang di bawah toiletnya itu memang belum dinyalain. Tapi kan mungkin juga kita kalau kita masuk kita kan kadang belum paham ya bahwa kita pikir kan biasa kalau di rumah ya udah nyala gitu kan si keran air di bawah yang jet washer itu sudah dinyalain, kalau ini belum. Hal-hal seperti itu sih yang memang kemarin dijadikan sorotan oleh Busmen. Kalau dari segi kesehatan para jamaah seperti apa, Teh? Saat ini yang masih dirawat di KKHI ada barusan pada saat pemaparan dengan anggota Dewan, Pak Menteri itu menjelaskan bahwa saat ini ada kalau tidak sekitar 78 pasien lagi yang masih dirawat di klinik kesehatan haji Indonesia, yang saat ini untuk yang meninggal sekitar 89 orang yang meninggal. Ini sih angka ini dibandingkan dengan tahun lalu menurun. Seperti itu. Jadi kalau untuk penyakit yang memang paling banyak diderita saat ini masih tetap pneumonia, ISPA. Jadi ISPA dulu pneumonia gitu. Jadi kalau Mas Edo nih sama Mbak Mae ini kita lagi di ruangan nih, di ruangan atau di bis itu kayak di rumah sakit, batuk tuh bersaut-sautan. Oh gitu. Karena harus pakai masker ya berarti. Nah masalahnya terkadang banyak para jemaah masih bandel. Dia batuk pun dia nggak pakai masker. Jadi memang para jamaah haji Indonesia nih diimbau please gitu pakai masker kalaupun di tengah kerumunan gitu, baik ketika kita sehat maupun apalagi kita sakit. Seperti itu. Baik. Ini semua kloter berarti sudah tiba ya, Teh Erna ya? 553 kloter dengan ini sudah tiba semua, 213.275 jamaah sudah tiba. Wow, jadi sebenarnya harusnya 213.030 orang, namun 45 orang gagal berangkat pada saat hari H-nya. Jadi alasannya sih karena ada yang pembayarannya belum lunas, jadi berbagai banyaknya ada yang akhirnya dia mengundurkan diri sendiri seperti itu. Tapi angka ini jauh menurun dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu itu sampai kalau tidak salah sampai ratusan orang ya. Kalau saat ini jumlah kuota jamaah haji yang terserap 99,98%. Baik. Semoga jumlah kuotanya terserap makin banyak, ibadahnya juga makin maksimal ya Teh ya di sana ya. Di atas segala macam tantangan lah cuaca di sana ya. Betul. Selamat beribadah, selamat bertugas kembali Teh Erna. Terima kasih banyak atas laporannya. Kita doakan semoga lancar semua proses ibadahnya ya. Amin. Salam buat teman-teman yang ada di sana juga. Assalamualaikum Terima kasih. Teh. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pengen deh ke sana, Dok. Pengen juga lagi tapi nggak bisa. Bisa kamu kalau mau ke sana. Nggak bisa. Wisata? Enggak. Masa sih? Kan nggak boleh. Selain Islam, iya, Muslim cuma nggak buat boleh? umat Muslim. Ke Tanah Suci? Iya. Oh berarti kamu mesti itu dulu kan udah ada Kecuali gue ke panggilan. tempatnya Cristiano Ronaldo bisa. Enggak kan kamu ini ya ada panggilan, katanya pengen ke sana berarti ada panggilan hati kan? Pengen ngintip. Siapa tahu di hari ulang tahun besok ada panggilan-panggilan jiwa gitu, Dok. Ikut lemesin aja, Sentuh Dok. hatiku. Lemesin aja, Dok, kalau emang ada. Detikers, jangan kemana-mana, kita mau nyanyi dulu. Bari yang baru. Kita bakal balik di Sunset Talk after this break. Stay tune sama kita di Detik Sore, gak cuma hore-hore. Kau membentuk.
Detikers, you're still Yes. watching Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Hore-hore. Coba kameranya agak tilt up dikit biar sunsetnya kelihatan. Oh, apa agak miring ya? Agak Di ke zoom pen out. kanan, Di pen zoom kanan out. dikit. Zoom out. Oh, di kan sini kita gua- membocorkan juga di- sekarang. Di momen ini gue merasa sangat dangdut sekali, serius. Gue baru melihat dengan jelas bahwa so colorful. Yeah, that's what I said. Ya, But it tapi looks bagus good on sih. you, so don't worry, okay? Alright. Dan ini untuk keperluan kamera, jadi bagus banget loh kelihatannya di kamera. Makasih Irma atas idenya Di kamera ya, Dok. di kamera ya. Iya. Di After asli. this, take it off. Alright then, tapi kita belum akan pergi kemana-mana Detikers. Karena sesaat lagi kita akan ngobrol soal bagaimana caranya. Kalau beberapa hari lalu kita ngomong soal gimana caranya hidup minimalis. Mm-mm. Sekarang kita juga masih belajar gimana caranya hidup minimalis dalam pengeluaran. AKA frugal living Frugal living in financial situation. situation. Yes, kita akan ngobrol bareng the one and only Pak Firman Marihot, Chief Digital Officer dari Investasiku. Ya, Selamat datang kembali di Detik Sore, Pak Firman. Makasih Mas Edo, Mbak Maya. Kenapa Apa pakai kabar? Baik, Kenapa Baik pakai ya. jaket hari ini Pak Firman? karena saya dititipin pesan dari Serial, pakai jaket katanya. Karena Mas Edo sama Mbak Maya katanya pakai jaket. Pakai jaket. Nggak dipesenin jaketnya harus warna-warni Iya. gitu enggak ya? Enggak, Oh, enggak. yang ada aja. Oke, ini kan ini berwarna, ini putih gitu loh. Iya, mau berwarna nggak Pak? Kita ambilin matahari boleh guys? Gak usah ya, Cocok lagi. Ya. Pak Firman. Jahat Kita lagi. mau Nggak bahas mau. soal frugal living. Oke, Mungkin Detikers masih ada yang belum tahu frugal living ini apa. Apalagi misalnya Saya juga mungkin- sebenarnya belum clear banget gitu soal frugal Oh, iya. living ini. Apakah frugal living itu memang kita hidupnya tuh yang irit banget? Terus ada juga kan akhirnya yang bilang kalau "Ih, frugal living tuh pelit deh sama diri sendiri Iya, gitu. Itu yang gue tahu fragile living soalnya kayak gue fragile. fragile itu it's your heart is My heart is fragile fragile. ya. Sini gua potek hatinya. Hatinya lagi. Please enlighten us Pak Firman. Frugal Oke. living dengan fragile living itu beda kan? Beda. beda. Jadi kalau frugal living itu memang dalam konteks harus seirit mungkin atau memang beli yang butuh-butuh aja gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau frugal living itu kan frugal ya, hemat ya artinya ya. Jadi kalau misalnya frugal living itu adalah hidup hemat. Nah, tapi sebenarnya kalau kita mau ya harus seimbang sih. Jadi jangan sampai juga istilahnya gini, hemat bagus. Terlalu hemat pelit. Ya. Oke. Nggak bisa hemat boros. Hmm. Jadi artinya kalau ekstrim nggak bagi. Tapi harus seimbang. Nah, jadi frugal living itu adalah hidup yang memang bukan berarti sengsara Mhm. atau merana, tapi hidup yang memang sewajarnya. Oke. Nah, sewajarnya karena ada tujuan yang dia mau capai dari aktivitas atau kegiatan menghemat. Nah, misalnya dia ingin menyisihkan sejumlah dana yang tujuannya supaya ada yang diinvestasikan atau ditabung untuk masa depan dia. Iya. Nah, begitu. Jadi beda dengan pelit ya. Beda dengan pelit. Nah, yang jadi perhatian selama ini tuh yang konten paling viral sejauh ini soal frugal living tuh ada yang perencana keuangan, bukan perencana keuangan, ada content creator dan juga HR juga profesinya. Tuh Mas Samuel tuh dia bilang kalau dia melakukan frugal living ini supaya bisa pensiun dini. Nah, Jadi FIRE, Financial Independent Retired Early gitu. ya, Itu adalah impian semua orang Pak Firman. Betul. Bisa pensiun dini jadi punya banyak waktu selain daripada menghabiskan 9 to 5 bekerja gitu. Gimana caranya nih untuk bisa mencapai pensiun dini itu dengan cara frugal living? Mungkin Pak Firman tahu kisi-kisi atau tips dan triknya kayak gimana? Oke, jadi kalau kita udah bicara misalnya FIRE tadi, itu kan gerakan di Amerika ya. Iya. Nah, kalau kita mau bicara sampai ke sana tuh biasanya ada tahapannya, Mas Edo. Tahapan yang pertama itu adalah kita harus memastikan dulu bahwa kebutuhan kita tercapai sehingga aktivitas kita tidak terganggu. Contoh nih ya, misalnya kita ingin menghemat, tapi menghematnya misalnya makannya misalnya hanya pakai ekstrim nih misalnya, garam. Nah, Ada yang mau begitu? Nah, pertanyaannya oke, saya mau tujuannya untuk saya misalnya tadi tuh pensiun dini. Kayaknya sebelum capai pensiun dini mungkin udah kena sakit duluan, repot tuh ya. Nah, nggak begitu. Jadi maksudnya gimana saya melakukan kegiatan menghemat
untuk saya bisa menyisihkan sejumlah dana yang tujuannya untuk untuk investasi masa depan. Nah, investasi masa depan apa? Pensiun dini misalnya. Nah, harapan orang memang ya kalau bisa dia pensiun dininya lebih cepat. Sehingga dia tidak perlu bekerja, dari dana yang udah dia tabung, dari bunganya atau dari investasinya, dia bisa menjalani hidupnya independence tanpa harus bekerja dan lain-lain. Nah, tetapi ada prosesnya. Prosesnya yang pertama kembali lagi. Sebelum sampai ke sana kita mesti punya tabungan dulu, dana darurat. Nah, penting kenapa? Supaya ketika kita punya dana darurat, kita punya dana yang kita bisa investasikan untuk sesuatu yang misalnya lebih panjang. Karena kalau misalnya untuk investasi yang jangka panjang, misalnya seperti saham, itu lebih powerful dibanding misalnya di pasar uang. Nah, tetapi kalau untuk jangka panjang ini, kita harus punya benar-benar tanda kutip dana dingin. Yang ibaratnya ketika saham itu turun atau misalnya investasi itu turun, kita nggak perlu cairkan sehingga kita rugi. Yang kita cairkan apa? Yang kita cairkan dana daruratnya. Malah dana daruratnya. Nah, jadi kalau mau misalnya kita bicara tentang misalnya pensiun dini, ya pensiun yang lebih cepat, ya kita mesti ada step by stepnya. Nah, step by stepnya yang pertama adalah dana darurat yang kita punya. Nah, dimulai dana darurat, orang bilang 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan. Ya mungkin dimulai dari 1 bulan dulu. Ya mungkin sebelum 1 bulan, setengah bulan dulu ya, atau nanti 2 bulan, 3 bulan. Tapi intinya memang kita perlu berinvestasi sejak dini. Tujuannya supaya kita mulai belajar untuk berinvestasi untuk masa depan. Nah, dengan cara hidup hemat seperti itu. Satu lagi. Soalnya masih nyambung sama yang tadi. Kalau biasanya formula normatifnya kan 50-30-20 tuh. 50 operasional, 30 belanja yang lain-lain gitu, 20 nabung gitu. Ketika menerapkan prinsip frugal living, apakah kemudian formulanya berubah, dan kalaupun berubah jadi berapa batasannya yang wajar, Pak Firman? Kalau kita menggunakan format 50-30-20 itu mungkin nggak bisa kita pakai untuk misalnya yang pendapatannya yang sangat di bawah nih. Mungkin dia udah habis untuk pengeluaran. Jangankan untuk wants, untuk needs mungkin kurang atau pas-pasan. Jadi kita nggak bisa pakai itu. Nah, tetapi prinsipnya kalau untuk kita bicara frugal living, hidup hemat, itu ada sejumlah dana yang saya bisa sisihkan ya dari pengeluaran saya yang saya catat tuh, ada yang bisa saya sisihkan, itu yang saya investasikan. Nah, karena tadi yang kata garis bawah hemat itu, ketika pendapatan meningkat, gaya hidupnya nggak ikut meningkat. Nah, yang meningkat itu adalah uang yang ditabungnya, yang diinvestasikan, itu yang meningkat. Sehingga tujuan kita untuk pensiun lebih cepat itu tercapai. Karena dana yang lebih besar yang kita simpan. Jadi formulanya nggak ada, mungkin lebih formula sebanyak mungkin yang bisa disisihkan tanpa mengganggu kehidupan normal saya. Nah, begitu. Jadi kalau dengan konsep kayak gitu, Mas, instrumen investasi apa nih yang bisa kita mainkan gitu? Oke. Tadi kalau misalnya untuk pensiun ya, misalnya jangka panjang, berarti kita butuh yang return besar. Kalau yang return besar itu berarti saham. Kalau saham itu horizon waktunya itu harus panjang, 10 tahun lebih. Nah, jadi berarti supaya kita bisa mencapai ke sana, berarti kita harus punya dulu yang tadi dana darurat. Nah, kalau dana darurat berarti kita untuk yang jangka pendek kita perlu yang di pasar uang ya, tabungan, atau misalnya di reksadana pasar uang atau pendapatan tetap. Nah, kita masuk sana kombinasi. Jadi makanya yang pertama tabungan dana daruratnya dulu nih. Ya. Baru kita bisa persiapan untuk menyimpan dana untuk investasi untuk pensiun. Nah, tetapi yang terpenting adalah frugal living ini adalah 2 hal sebenarnya. Ada 2. Yang pertama adalah spending. Yang kedua adalah saving. Nah, jadi saving ini adalah gaya hidup yang memang berorientasi bagaimana pengeluaran uang kita dilakukan secara bijak. Misalnya mengurangi barang-barang yang tidak perlu, pengeluaran yang tidak perlu. Lalu misalnya mencari barang-barang yang murah tanpa mengorbankan kualitas. Jadi fokus pada kualitas bukan kuantitas. Jadi misalnya sepatu nggak harus banyak ya. Misalnya jaket nggak harus beli banyak. Mahal gitu ya. Maksudnya yang berkualitas kan biasanya lebih pricey ya Mas ya. Ya biasa. Misalnya ada orang yang beli sepatunya lebih mahal tapi tahan 7 tahun, 8 tahun. Daripada misalnya dia belinya misalnya 1 juta
atau 500.000 tapi per 6 bulan rusak. Mending beli yang misalnya 1,5 juta tapi 8 tahun kuat. Nah itu adalah Boy gaya math. hemat sebenarnya. Itu boy math. Itu kalau duitnya nggak ada gimana? Maksudnya kalau misalnya kita perhitungannya adalah daripada gue beli mama nih biasanya ya, mungkin girl math kalau ini ya. Misalnya duitnya cuma ada 1 juta nih, misalnya untuk Beli 500.000, oke lah nggak apa-apa beli sepatu 500.000, sisanya mungkin emang untuk kebutuhan lain, mungkin untuk anak, untuk apa-apa gitu. Kalau kayak gitu gimana tuh Mas? Nah berarti bicara hemat ya, udah dihemat-hemat gak bisa nih gitu ya. Ya berarti pendapatannya harus ditingkatkan. Balik lagi ke investasi itu ya. Iya. Tapi belum punya dana darurat, bisa dong investasinya yang jangka pendek aja gitu. Iya, jangka pendek. Tapi tujuannya adalah siapkan dana darurat dulu. Nanti sudah tercukupi untuk sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, udah mulai untuk yang investasi jangka panjang. Misalnya dengan cara misalnya tadi menyimpan sejumlah dana untuk misalnya di portofolio, misalnya di aset saham atau yang agak lebih berisiko misalnya di obligasi yang misalnya memberikan return besar tapi lebih Risky. Nah, lebih terpantau ya, Lebih terjaga terpantau. seperti itu. Bicara soal frugal living kayaknya susah Pak Firman untuk nerapin di Jakarta. Karena frugal living itu kan bagaimana kita bisa hidup dengan sewajarnya saja gitu ya. Batas minimal lah gitu. Gimana kita bisanya. Walaupun tadi Pak Firman sempat bilang juga kalau mau dinaikin batasnya pun kalau memang tidak sanggup segitu ya bisa juga gitu. Cuma kan idealnya frugal living ya kita bisa menekan itu dalam batas seminimal yang kita bisa gitu. Iya. Sementara kalau di Jakarta itu ada yang namanya gaya hidup, ada nongkrong, ada lifestyle, ya itu tadi gaya hidup tadi. Gimana caranya supaya bisa terhindar nih dari godaan-godaan gaya hidup itu untuk bisa menerapkan frugal living tadi? Nah, iya, memang sulit ya. Ibaratnya teman kita rata-rata misalnya dia hangoutnya misalnya di tempat-tempat yang misalnya kafe atau apapun. Kalau kita nggak ikut ke sana, kesannya kita nggak gaul atau apapun, ya atau sombong misalnya. Nah, tetapi kembali lagi kita mau ikutan dengan yang pola seperti itu, tapi akhirnya tujuan kita untuk mencapai investasi masa depan yang kita inginkan tidak tercapai, atau mungkin kita mau mengorbankan perasaan, ya. Tetapi itu udah terlatih Pak. Nah, Selalu ada curcol di tengah obrolan biasanya ya. Nah, jadi frugal living ini memang dia fokus pada tujuan. Jadi kesenangan dia ya pada tujuan yang tercapai. Dan dia tanda kutip dia rela mengorbankan kesenangannya demi tujuannya agar tercapai. Nah, masalah dia gaul atau enggak ya mungkin tinggal dikomunikasikan. Saya tuh bukan hidupnya sengsara loh, makanya enggak gaul sama kalian, bukan enggak ada duit loh. Tapi saya punya tujuan ini nih, supaya nanti masa depan saya lebih baik seperti itu. Berarti frugal living tidak untuk semua orang ya? Karena pasti tidak semua orang bisa menerapkan pola pikir seperti itu. Iya benar. Ya biasanya mereka yang terapkan frugal living ini memang mereka yang memang punya tujuan yang kuat untuk mencapai tujuan tertentu di usia kapan gitu. Karena berbeda antara menabung sama investasi. Kalau menabung ya menabung aja. Kalau investasi ada target ya Nah, Mas ya. kalau di investasi depan itu ya. kegiatan menabung yang berorientasi pada tujuan. Jadi berapa nih, kapan waktunya saya butuhkan nih dananya. Berapa besar dananya dibutuhkan. Lalu berapa besar tabungan yang saya harus siapkan. Produknya apa nih yang kira-kira saya bisa capai untuk tujuan itu. Nah, itu investasi. Tiap kali ngobrol sama Mas Firman saya langsung berkaca gitu kayak apakah ini sudah saatnya saya punya Tabungan investasi. tabungan investasi yang punya target gitu. Iya, harus. Karena selama ini mungkin kalau berbicara mengenai frugal living tinggal di Jakarta gitu ya dengan environment godaan, kita ya. yang seperti ini memang akhirnya jadi setiap orang tuh punya batas hemat yang beda-beda ya Mas ya. Iya. Tapi sebenarnya bisa juga. Misalnya ada banyak teknologi, contoh ya misalnya. Dia tetap misalnya gaul sama teman-temannya, misalnya ngopi atau apa gitu loh. Kan ada aplikasi yang memberikan cashback atau diskon atau reward. Nah, itu kan berarti ada sesuatu yang saya bisa hemat. Ambil ya. Dan hemat ini kan bisa saya sisihkan untuk hal lain. Nah, contoh misalnya seperti menggunakan Alobank misalnya di merchant-merchant City Corp. Belanja di bawah. Misalnya 60.000. Potongan 30%. Itu 18.000.
Nah, itu Saya kan berasa bisa banget itu Pak, kalau Nah. lagi belanja di bawah tuh pakai Alobank, kemudian wah ternyata murah harganya, oh ternyata di diskon 20%, 30%. itu kan menghemat toh. Iya. Lumayan. Ibaratnya dengan teman tetap terjaga kan, tetapi teman kita tetap bisa terjaga. menghemat Iya, gitu tadi loh. saya mau bilang gini, berarti frugal living ini cuma buat orang yang ansos ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak juga. Kalau semuanya pakai, let's say semua pada pakai Alobank, di sini kan masih tetap bisa gaul satu gedung Oh, gitu. Jadi guys, ayo install Alobank sekarang, daftar sekarang. Semua pasti udah punya dong di sini Alobank. The Tickers siapa tahu belum Oh, ada yang di sini ada yang belum maksudnya, pakai. yang- Sama di gunakan gedung ini. investasiku. Ah, iya, investasi Untuk berinvestasi Supaya Investasinya dapat di- poin kan, Betul. poinnya bisa diinvestasikan gitu. Ih, abis ini saya mau 101 sama Mas Firman. Ah, dari kemarin juga Ajak one-on-one. teman-temannya ajak menggunakan investasiku, poinnya bisa diinvestasikan. Tapi tadi Maya bilang gini Pak, apa saya jadi bertanya kepada diri saya sendiri, apakah ini adalah waktunya saya untuk mulai berinvestasi tadi bilang gitu. Gue mau bilang, harusnya lo investasi mulai dari lo kemarin udah dapat KTP, bukan sekarang mikirnya gitu. KTP 18 Iya. tahun dong. Iya, kan Iya. udah kerja kan dari situ kan. Ya udah kerja cuman. Artinya tuh kalau Cuman mau lagi. bicara investasi ya memang harus sedini mungkin. Ya. Nah, membuka literasi investasi ke semua orang itu kan nggak segampang kita kayak lo hidup hemat, investasi lo biar bisa investasi hidup Biar hemat masa depan gitu lo kan. aman gitu. Biar ya. masa depan aman gitu. Tapi kan membuka literasi orang untuk aware akan investasi itu kan nggak segampang itu ya Mas Firman. Betul. Tetapi sekarang banyak sumber-sumber referensi yang kita bisa pelajari. Nah, memang salah satu yang paling penting dari tips frugal living itu adalah misalnya yang pertama, dia buat anggaran. Ya, dia mencatat nih pengeluarannya mana aja. Pendapatannya mana aja. Tapi dia harus membuat juga batasan maksimum dari pengeluarannya. Nah, sehingga dia tahu ada nggak yang dia bisa kurangi. Nah, lalu yang berikutnya tadi menggunakan teknologi, mencari bisa melacak pengeluaran mana nih yang kira-kira terlalu tinggi. Iya. Lalu menggunakan teknologi. Monitori ya. Nah, menggunakan teknologi mencari barang-barang diskon atau misalnya penawaran online yang memberikan cashback atau reward. Nah, tadi yang seperti menggunakan Alobank atau investasiku. Nah, yang ketiga, hindari yang barang konsumtif. Nah, misalnya memberi barang-barang yang misalnya ini menggunakan cicilan atau kartu kredit. Nah, itu nggak baik. Nah, Kalau lalu, beli handphone keluaran terbaru konsumtif nggak? nah, kembali kalau bicara frugal living, kalau memang misalnya tujuannya menghemat, kenapa mesti beli yang terbaru? Nah, beli aja barang second. Misalnya kenapa mesti membeli mobil terbaru? Beli aja mobil second. Hasil toh sama-sama ada rodanya 4 bisa jalan. Nah, Atau handphone ada juga begitu. atau ada pengecualian kalau itu bisa mendukung produktivitas lebih. Oh iya, itu betul yang Mas Edo bilang betul. Karena ada beberapa misalnya kita perlu akses masuk misalnya karena produk kita misalnya produk-produk branded tuh. Ya, tentu kelasnya berbeda. Nah, kalau kita masuk ke sana dengan misalnya penampilan yang kurang baik, nah produktivitas kita terganggu ya. Nah, itu disesuaikan. Tapi kan dengan misalnya kita menggunakan barang-barang itu untuk kita bisa bekerja, kinerja kita bagus kan kita mendapatkan dana yang lebih besar. Tujuannya ada dana yang kita bisa investasikan untuk masa depan. Nah, menyambung yang tadi yang poin 4 yang tadi Mbak Mai katakan, investasi itu nggak harus saya pakem dulu. Ya. Nah, ada sejumlah dana, belajar dasar investasi yang sederhana seperti kemarin kita belajari, nggak usah pusing, kita gunakan reksadana seperti menggunakan naik bus. Ya, ada yang bawa mobilnya sampai ke tujuan finansial kita. Yang penting ada dana yang saya bisa investasikan tiap bulan. Nah, sejumlah dana kecil dulu aja. Baru nanti lama-kelamaan akhirnya udah mulai terlatih dan kita tahu oh iya enak ya ternyata ya. Kalau tujuan saya bisa liburan dengan cara menghemat lalu ditabung. Nah, itu kan mantap sekali. Nah, yang terakhir frugal living itu juga adalah hidup minimalis. Jadi menghindari barang-barang yang tidak perlu, ya fokus pada kualitas bukan kuantitas. Pak Firman menjalani frugal living nggak Pak? Menjalani. Apa bentuk yang biasanya Pak Firman Diterapkan. jalankan sehari-hari untuk dalam konsep frugal living ini? Yang pertama itu ya, contoh ya, saya beli sepatu. Oke. Sepatu ini baru kemarin saya beli nih. Wih, masih Wih. kilat ya. Tetapi, Wih, sepatu baru. Kenalan dong Pak. Biasanya gitu. nah, tetapi ini menggantikan sepatu yang sebelumnya. Hah? Itu udah 8 tahun mas. Oh iya. Itu udah rusak atau memang karena harus diganti? Udah rusak ininya
putus. Oh ya. Iya, Ya. iya, iya. Nah. Udah saatnya ya. Nah, itu salah satu. Lalu yang berikutnya, dulu saya suka koleksi jam. Nah, sekarang hanya pakai jam digital. Satu untuk semua. Nah, tapi jam digitalnya sekarang rusak. Jadi yang dulu dikeluarin. Nah, lalu yang berikutnya, ada banyak barang yang saya jual. Tujuannya karena bagi saya itu nggak penting gitu loh. I see. Nah, Decluttering ya. Nah, akhirnya saya lebih banyak, lebih ke arah diinvestasikan. Jadi yang Berarti dulunya minimalis ngoleksi. juga ya. Iya, minimalis juga sekalian Minimalis berarti. juga ya. Makan juga begitu. Iya, terlihat sih Pak, Nah, Bapak kurus ya minimalis. sekarang. Gue tahu lagi dia mau ngomong apa. Do awas loh, lu Apa? nanti mengalami minimalism juga loh. Loh, saya memang dalam persiapan untuk menjalani gaya hidup minimalis juga memang. Yang lain juga. Nah, dulu sering bawa makanan tuh masak sendiri, Mas. Oh iya, Karena bawa kalau misalnya bontot ya. saya, apalagi di Jakarta tuh, Iya, sekali kita jajan makan itu minimal 40.000, 50.000. betul. Nah, tapi dengan masak sendiri, ya saya 50.000 ikannya bisa untuk seminggu. Betul. Nah, Firman. itu contoh. Iya, Pernah itu Jadi bener. melawan inflasi ya. melawan kenaikan harga. ya. Dengan menimbun bahan pokok. Iya. Betul. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Mas Firman untuk informasi-informasi dan Insight-nya. pengetahuan barunya kita. Hari ini semakin tercerahkan lagi nih mengenai investasi dan mungkin bisa berkaca detikers ya seperti saya tadi. Apakah ini saatnya? Apakah ini saatnya? Semakin terdorong ya. Setiap hari yang dipikirin itu mulu Nah, gitu kalau ya. udah meskipun- tergugah gitu ya segera mulai investasi. Segera. Gunakan investasiku. Benar. Oke. Ingat siap. investasiku. Apa? Investasiku for a better world tomorrow. For better tomorrow world. Gitulah kira-kira. Ya Detikers. itu, dia tiap hari ini loh voice over untuk tagline investasiku. Oh iya. For a Kalau- better tomorrow. For better tomorrow. For a better tomorrow ya Pak ya. Betul, betul, Investasiku for a better tomorrow gitu Detikers. Kalau butuh VO bisa Pak. Oke Detikers kita Oke, terima kasih Detikers. banyak Thank sudah you. kembali nemenin kita Ya. hari ini dari jam 3:30 sampai jam 6 sore hari ini. Besok Anita Mae akan kembali lagi dengan rekan saya Afif Farhan yang akan menggantikan saya sampai nantinya. Edo mau long weekend, mau pacaran, siapa tahu balik-balik dari long weekend, Edo sudah punya kabar baik Membawa buat kabar baik kita. ya. Ih, Iya, ya. senang. Amin amin. Bukan gue doang yang senang, yang lain juga kayak oke Aduh, kita nantikan. selamat menjalani long weekend pokoknya Detikers dan ingat Belum. mulai dulu aja untuk investasi. Investasi di mana? Di investasiku for a better tomorrow. Thank you, terima kasih lagi Mas Terima Firman kasih, ya. Kita terima ketemu kasih, Mas lagi Edo. next week Terima ya kasih. dengan Thank you. obrolan lain yang lebih seru. Oke, kalau gitu Detikers, saya Anita Mai. Saya Eduardo Semorangkir, pamit dan seluruh kru yang bertugas hari ini ucapkan terima kasih buat Detikers semua. Sampai jumpa lagi besok, cuma di Detik Sore. Gak Gak cuma. cuma. Bye. Bye-bye.